khusus untuk meluangkan waktu dalam 1,5 sampai 2 jam ke depan untuk kita belajar bersama-sama self improvement ya. Sebenarnya sesi saya hari ini adalah motivasi ya, sesi motivasi plus saya akan berikan beberapa hal ya yang saya pelajari dan sedang saya jalankan mengenai Atomic Habits ya, dan saya mau teman-teman ambil catat pelajaran-pelajaran penting apa yang nanti saya bagikan, dan jangan lupa pastinya langsung praktek dan share ke teman-teman atau ke tim teman-teman semua ya. Oke, saya akan segera share screen saya. Cukup jelas ya suara saya ya? Jelas ya. Oke. Ya, kelihatan ya? Ya. Oke teman-teman, saya beri judul, saya sebenarnya sesi motivasi hari ini ya, tapi saya akan beri judul karena Atomic Habits bagian daripada apa yang saya sharing ke teman-teman ya. Kenapa penting banget ya, dan saya yakin ini satu pembelajaran baru buat saya dan saya mau bagi ini ke teman-teman. Kita sama-sama lakukan ini dengan luar biasa, saya yakin resultnya juga nantinya pasti luar biasa ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Mona Lisa Kalalembang ya. Latar belakang saya sebelumnya, saya seorang akuntan. Saya lulus dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian di tahun 96, mungkin banyak yang belum lahir ya di sini ya, tahun 96 saya sudah lulus. Kemudian saya meniti karir sebagai seorang auditor ya. Nah, tapi sebelum saya lanjutin, ada beberapa disclaimer yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Sebentar. Nah, jadi yang pertama, jika ada yang kontra dengan apa yang saya sampaikan ini, dengan apa yang diajarkan oleh leader teman-teman, teman-teman follow your leader ya, itu disclaimer saya. Dan apa yang saya bagikan ini adalah saya sharing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ambil positifnya dan buang negatifnya, APBN ya. Saya akan mulai dengan my story ya. Saya akan lanjutkan cerita saya tadi ya. Jadi kenapa sih penting banget ya teman-teman kita menuliskan sesuatu yang baguslah dalam kehidupan kita ya. Apa sih teman-teman yang mau ditulis? Kalau teman-teman diberi kesempatan untuk menulis sebuah buku about your story gitu loh, apa yang teman-teman mau tulis ya? Tidak penting sebenarnya berapa umur kita ya. Banyak orang-orang yang jauh lebih tua ataupun jauh lebih muda gitu ya, tapi mereka sudah menorehkan sesuatu yang sangat-sangat berharga ya dalam kehidupan bagi dia sendiri, bagi keluarganya, dan bagi orang lain ya. Nah, jadi perjalanan hidup Anda di masa lalu mempengaruhi apa yang Anda hasilkan hari ini. Kalau seandainya di masa saat ini, kok aku belum sukses ya, kok aku begini-begini aja ya. Nah, itu berarti hasil dari semua yang sebelum-sebelumnya Anda lakukan. Nah, kalau mau berubah, berubahlah hari ini ya, karena perjalanan Anda hari ini menentukan apa yang Anda hasilkan di hari depan ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Yang instan itu hanya ada di mie instan, kemudian bubur instan ya. Tapi untuk semua kesuksesan ataupun apapun yang Anda raih, tidak ada yang instan ya. Semuanya itu berpadu baik kegagalan maupun kesuksesan untuk menjadi story Anda yang saya yakin sangat luar biasa ya. Oke, back ya, saya cerita bahwa saya lulus tahun 96 dari Bandung, Universitas Padjadjaran di Bandung ya. Tapi sebenarnya saya bukan orang Bandung ya. Saya lahir di satu desa ya, satu tempat yang terpencil. Saya lahir di Tanah Toraja ya, daerah Sulawesi Selatan. Ada yang pernah ke sana ya. Daerah ini terkenal sih. Ya, daerah itu terkenal sebagai salah satu tempat pariwisata. Ya, saya undang teman-teman yang belum pernah untuk jalan-jalan all around Indonesia untuk datang ke tempat saya, ke rumah nenek saya di sana. Suasananya begitu indah ya, desanya begitu indah, dan kalau kita udah ke sana rasanya nggak mau balik gitu ya. Nah, kemudian
Saya dilahirkan di sana, papa saya seorang jaksa dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Karena papa saya seorang jaksa sehingga dia pindah-pindah ya dari satu kota ke kota lain. Ya biasalah ya pegawai negeri seperti itu teman-teman ya. Nah, apa pelajaran penting dari kehidupan kita ya sejak kita awal dilahirkan ya sampai sekarang? Mungkin ada teman-teman yang melihat ya, compare dengan teman-temannya ataupun siapa koleganya mungkin yang sudah sukses ya. Kok dia bisa begitu sih ya? Mungkin dia beruntung karena dia terlahir sebagai anak orang kaya. Kalau gue ya begini-begini aja gitu, gue ya biasa-biasa aja gitu. Gue cuman atau mungkin teman-teman di sini ada yang masih part time seperti itu ya. Gue cuman karyawan biasa yang biasa-biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu pun yang gue banggakan ya. Kalau seandainya gue terlahir dari orang yang kaya, pastinya hidup gue nggak kayak gini. Ya nggak, jangan seperti itu berpikir ya teman-teman ya. Teman-teman dilahirkan ya dari ayah siapa, ibu siapa, itu semuanya sudah keajaiban yang Tuhan berikan ya. Kita tidak dapat memilih lahir dari siapa dan di mana kita akan dilahirkan ya. Percayalah bahwa semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama ya tentu saja kita bersyukur. Saya bersyukur saya dilahirkan sebagai misalnya suku Toraja, saya dilahirkan sebagai suku Jawa misalnya seperti itu. Saya bersyukur saya dilahirkan di kota besar Jakarta. Saya bersyukur saya dilahirkan di satu kota kecil atau bahkan di sebuah desa di atas pegunungan di Toraja. Contoh seperti itu. Itu saya, ya. So, all about mindset ya. Segala sesuatu tergantung dari bagaimana teman-teman melihatnya. Tetapi kalau teman-teman belajar untuk mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan, saya yakin perjalanan ke sananya akan teman-teman lebih mudah ya. Nah, kemudian setelah saya mungkin waktu itu berusia sekitar 2 tahun ya, ayah saya kemudian kita pindah ke Sulawesi juga, masih di Pulau Sulawesi, kita pindah ke Kota Palu ya. Karena ayah saya ini adalah seorang pegawai negeri dan baru meniti karir ya, tentu saja saya 4 bersaudara, anak pertama dari 4 bersaudara. Tentu saja keadaan ekonomi saat itu, apalagi di tahun sekitar 70-an ya, 70 berapa itu, sekitar tahun 75, 78 gitu ya, itu keadaan ekonomi masih sulit ya. Nah, tapi saya percaya ya, setiap apapun yang kita alami, termasuk peristiwa-peristiwa kita di masa kecil, itu yang membentuk kita sampai dengan saat ini. Ya, saya bersyukur, saya punya orang tua seperti itu yang membentuk saya, ya, sangat sederhana kehidupan mereka termasuk saya, sehingga saya ingat banget tuh, waktu saya kecil, karena saya jaksa ya, dan dia naik motor waktu itu. Jadi dia kalau zaman dulu pegawai negeri masih bisa ya teman-teman pulang gitu ya untuk makan siang gitu di rumah. Nah, biasanya dia jemput saya dulu. Nah, saya kan waktu masih SD gitu pulang ya sekitar jam 11 gitu. Nah, saya harus menunggu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk ayah saya jemput gitu ya, naik motor terus pulang. Nah, tapi waktu itu saya lihat ya, kok ini lama banget ini papa saya kok nggak nongol-nongol gitu ya. Saya inget-inget gitu ya. Kok saya tahu kok ya, kalaupun saya harus jalan kaki pulang ya, dulu mana ada tuh kayak sekarang angkot segala macam itu nggak ada ya dulu, zaman dulu waktu saya masih kecil itu ya. Saya masih ingat gitu. Akhirnya saya memutuskan, ya udah saya mau jalan kaki pulang. Padahal waktu itu saya mungkin baru kelas 1 SD ya. Saya pulang, saya berusaha mengingat-ingat jalannya seperti itu ya. Nah, sambil saya jalan kaki pulang ya, sudah mungkin setengah perjalanan ya ternyata ayah saya menyusul di belakang, terus dia klakson ya, kenapa sih katanya gitu, kamu ini nanti kamu diculik lah ini dan itu gitu ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa pak, saya tahu jalan pulang. Akhirnya papa saya bilang ayo naik. Akhirnya saya naik motor lagi dan pulang ya. Saya bersyukur untuk semua masa kecil saya seperti itu yang menempa saya menjadi seperti saat ini ya. Kemudian setelah kelas 3 SD ya, pindah lagi ya dari kota Palu ya, dengan kehidupan yang sangat sederhana. Saya pindah dengan orang tua saya, dengan adik-adik saya ke kota Makassar ya. Nah,
Waktu saya pindah ke kota Makassar ya, karena biasanya kalau orang Toraja itu biasanya rata-rata mereka akan tinggal di kota Makassar karena Toraja itu sekitar 8 jam kalau kita naik kendaraan lewat darat ya, naik bis ataupun mobil sendiri dari kota Makassar gitu. Kalau sekarang udah bisa, teman-teman mau ke Toraja bisa, teman-teman bisa naik pesawat ya, udah beda banget gitu. Nah, ayah saya itu 11 bersaudara dan ibu saya itu 9 bersaudara ya. Dan dari keluarga ibu saya itu kakek saya juga bukan orang yang luar biasa ya, dia seorang guru, tetapi dia punya satu visi yang jauh ke depan sehingga semua anak-anaknya disekolahin dengan baik ya. Dan akhirnya semua anak-anak itu sarjana lah. Beberapa dari 9 bersaudara itu mungkin sekitar 3 orang jadi dokter, ada yang insinyur, segala macam deh gitu ya. Hanya mama saya ya, hanya mama saya yang tidak, maksudnya hanya sampai SMA, dia tidak lanjut untuk kuliah waktu itu. Nah, karena seperti itu di zaman itu ya, jadi keluarga kami itu dipandang sebagai keluarga yang ya dalam tanda kutip nggak direken lah ya, dianggap sebagai keluarga ya, kalaupun ngomong itu pasti nggak didengar, seperti itu. Nah, jadi dari kecil ayah saya itu dan ibu saya menanamkan ke anak-anak ya, bahwa you kalau mau dipandang orang, you harus be the best gitu. Kalau kamu, istilahnya gini loh, kita udah jadi keluarga sederhana gitu ya, terus nanti kamu biasa-biasa aja, oh sudah, lupakan, pasti kamu nggak akan dianggap seumur hidup. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang terus digaungkan sehingga saya belajar keras ya, saya harus be the best gitu. Dari kelas 1, kelas 2 SD ya, saya pokoknya harus jadi juara. Kenapa? Ya karena saya nggak mau ya keluarga saya terus dipandang remeh. Paling tidak, kalaupun mereka ngomong ke mama papa saya atau mama papa saya ngomong ke keluarganya, ada yang dibanggakan ya, yaitu anak-anak. Ya, anak-anaknya juara lah di kelas seperti itu. Nah, apa pelajaran penting teman-teman yang kita bisa ambil dari sini ya? Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah kalau coba lihat diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman masih merasa, kehidupan gue gini-gini aja, gue masih sederhana, gue belum punya ini itu, ayo sama-sama kita berjuang. Ya, teman-teman, Prudential adalah tempat di mana kita bisa berjuang mati-matian dan pasti ada hasil. Garantit ya teman-teman, asalkan ikutin semua sistemnya, ikutin semua SOP-nya. Ya, nggak ada di sini kata gagal kalau teman-teman ikutin semuanya. Kenapa banyak yang gagal? Ya karena nggak ikutin polanya, nggak ikutin SOP-nya seperti itu. Ya, nah jadi jangan mau gitu loh. Istilah gini, kita udah lahir dari keluarga sederhana gitu ya. Orang tua kita juga sederhana gitu loh. Nah akhirnya kita juga biasa-biasa aja. Lah jangan dong, kita harus menjadi luar biasa. Apalagi teman-teman di sini masih muda ya. Paling tidak teman-teman bisa membuat ya diri teman-teman sendiri bangga dan orang tua bangga. Seperti itu teman-teman. Nah itu yang saya dididik sejak kecil sehingga saya benar-benar mau berjuang ya. Saya mau berjuang untuk saya harus be the best gitu loh. Kenapa? Ya nggak ada yang sih bisa banggakan gitu loh. Ya, dan paling tidak itu membuat kedua orang saya lumayan bahagia lah. Ya, dia bisa cerita tentang anaknya yang juara misalnya di kelas seperti itu. Nah, jika hari ini Anda tidak dipandang oleh keluarga, teman, dan orang lain, maka bekerja keraslah mengejar impian Anda di Prudential. Jadikan tidak dipandang itu menjadi motivasi Anda. Ya, benar banget teman-teman ya. Coba kita sama-sama ngaca. Kalau kita biasa-biasa aja dan Anda malas, Anda nggak punya motivasi, nggak mau ini, nggak mau itu, hello, lu mau jadi apa gitu loh. Udah lu nggak punya apa-apa, lu juga malas gitu loh. Lu nggak mau bergerak, nah terus apa yang mau dibanggakan dari lu gitu. Jadi kalau kita sederhana, kita biasa-biasa aja, lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Makanya nanti kita belajar sama-sama apa yang bisa kita rubah ya, sehingga kita menjadi yang luar biasa. Paling tidak 2021 adalah terobosan bagi Anda semua. Saya yakin pasti bisa sepanjang kita ikutin semuanya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, hidup bergulir seperti itu dan saya di Makassar ya. Saya sekolah SD, SMP, SMA ya. Saya selalu menjadi be the best ya. Menjadi juara kelas lah dari SD, SMP, SMA ya. Motivasinya bukan apa-apa teman-teman ya. Itu tadi saya bilang motivasinya bukan biar saya dianggap sebagai teman-teman saya atau dan sebagainya. Motivasinya hanya satu. Biar papa mama saya kalau kumpul di keluarganya itu nggak dipandang remeh. Itu aja motivasi saya untuk saya selalu menjadi be the best gitu. Nah, kemudian waktu UMPTN zaman itu tahun berapa ya? Tahun 91 ya, saya mulai lulus SMA. Saya
mau kuliah gitu ya. Kembali lagi teman-teman ya, selalu motivasi saya adalah saya harus bisa buktikan ke keluarga saya harus bisa buktikan ke keluarga saya bahwa, sebentar ini suara apa ya? Oke. Saya harus bisa buktikan ke keluarga saya bahwa kita semua bisa. Nah, akhirnya saya belajar mati-matian untuk masuk UMPTN. Sayangnya, ya saya pengen banget masuk waktu itu yang di tahun 91 terkenal banget ya, Institut Teknologi Bandung, ITB ya. Sayangnya saya nggak lolos masuk ke situ. Saya masuk ke Surabaya ya waktu itu ya, Universitas Airlangga Surabaya. Ya, akhirnya berangkatlah saya ditemani oleh mama saya waktu itu karena kita juga keluarga yang sederhana. Pesawat waktu itu mahal banget, akhirnya kita naik kapal ya. Kita naik kapal laut ya, saya ingat banget waktu itu kita naik kapal Kambuna ya, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak itu kapal atau enggak ya. Kita naik kapal itu sekitar 24 jam ya dari Makassar, pelabuhan di Makassar menuju ke pelabuhan di Surabaya gitu. Nah, setelah sampai ke Surabaya ya, saya mulai mendaftar ya. Saya tinggal di rumahnya sepupunya mama saya karena dia dekat lokasinya dengan Universitas Airlangga waktu itu. Saya daftar dan sebagainya. Ya, saya udah mulai. Nah, ternyata ya seperti itulah. Dari kecil memang saya itu selalu apa namanya ya, sejak remaja juga saya selalu berpikir bahwa saya harus lebih lagi ya. Saya nggak puas dengan keadaan sekarang. Nah, waktu itu, waktu saya sedang kuliah di Universitas Airlangga, itu saya ada tawaran nih. Ya, waktu itu ada programnya Habibie. Pak Habibie waktu itu ada program untuk siswa-siswa SMA yang lulus SMA di Indonesia bagian timur ya, untuk dapat beasiswa belajar ke luar ya, misal bisa ke Prancis, ke Inggris, kemana gitu ya. Dan saya salah satu namanya yang tercantum untuk diberikan tes kualifikasi gitu ya. Nah, karena lulusan SMA dari Makassar ini jauh lah ya kualitasnya ya waktu itu dibanding dengan yang ada di Jakarta, di Jawa dan sebagainya, maka Habibie ini sebenarnya kan dia juga orang ini ya, dari Sulawesi ya, dia kan dari Parepare, daerah Sulawesi Selatan ya. Jadi dia mau gitu loh anak-anak dari sana itu lebih baik lah gitu kehidupannya ya, dengan mereka bisa pergi kuliah di luar negeri. Nah, karena nggak bisa bersaing seperti ini dengan mudah dengan anak-anak yang ada di Jawa ya, dia buatin satu program. Jadi kayak bimbingan gitu. Saya ingat banget bimbelnya waktu itu di Tebet ya. Namanya waktu itu masih KSM. Saya nggak tahu itu masih ada atau nggak saat ini ya. Akhirnya saya tinggalkan ya teman-teman. Itu yang penting ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ya, ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil dan kita harus bayar harga. Kamu harus tinggalkan sesuatu ya, dan kemudian kamu harus pindah ke tempat yang lain ya. Nah, waktu saya ikut ke program Habibie ini ya, saya harus tinggalkan kuliah saya di Erlang karena itu di Surabaya, sedangkan yang programnya Habibie ini adanya di Jakarta, dan itu ikut bimbelnya itu dari pagi sampai dengan sebelum maghrib ya waktu itu. Jadi dari pagi nggak mungkin kan sambil saya kuliah, dan mana ada kuliah jarak jauh kayak gini kayak sekarang ini, nggak bisa. Nah, jadi saya harus tinggalkan kuliah saya di Surabaya dan saya masuk untuk program seleksi ya. Ini padahal belum lolos loh. Nah, kebayang nggak teman-teman waktu itu, kalau misalnya pemikirannya gini, kalau misalnya nih saya ikut programnya Habibie dan saya fail ya, saya nothing gitu loh. Segala perjuangan saya untuk masuk sampai ke Universitas Airlangga itu zero gitu loh. Saya harus benar-benar, ya sama ya sebenarnya di Prudential ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk ke Prudential, teman-teman yang mau full time benar-benar di Prudential ya, kalau misalnya teman-teman kan kadang mikir ya, bener nggak ya, nanti gue udah pindah ya, gue udah lepasin nih kerjaan gue, ternyata gue nggak sukses nih Prudential, gimana dong caranya? Sama, waktu itu saya juga begitu. Tapi keputusan harus diambil, saya harus merubah hidup saya putuskan untuk saya ambil ya programnya Habibie itu. Nah, akhirnya saya tinggalkan yang Erlangga, saya di situ. Saya benar-benar belajar dengan baik ya, dan semua pelajarannya waktu itu dilakukan dalam bahasa Inggris ya, karena kan kita mau ditujukan untuk keluar ya, kuliahnya di luar gitu loh. Nah, tapi itu banyak sekali tes-tesnya dan lain sebagainya, dan apa yang terjadi teman-teman? Saya fail gitu ya. Saya mungkin fail di tes ketiga, keempat, itu ada tahap interview yang macam-macam, itu saya fail ya. Gimana itu teman-teman kalau seandainya teman-teman mengalami keadaan seperti itu ya? Saya udah lepaskan di Airlangga, saya nggak jadi pergi ke luar negeri. Terus gimana nih? Saya terombang-ambing. Sementara kalau saya mau kuliah di universitas swasta yang ada di Jakarta, saya nggak punya duit. Artinya ibu bapak saya nggak punya banyak duit lah untuk sekolahin saya
di universitas swasta. Gimana nih caranya? Nah, waktu itu ada kesempatan kedua ya, di tahun 92 ada saya ikut lagi sekali lagi UMPTN ya, karena saya nggak mau untuk universitas swasta. Kenapa ya? Mahal biayanya, orang tua saya nggak punya duit. Saya mati-matian belajar di situ, apapun yang terjadi, saya tidak ada tiket, saya nggak punya tiket kedua, saya hanya punya satu tiket, saya harus masuk ke Universitas Pajajaran. Nah, akhirnya itulah ya Tuhan sudah atur semuanya ya, Tuhan yang tunjukkan ke saya. Akhirnya saya masuk ke Universitas Pajajaran ke jurusan ekonomi ya, Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Nah, pindah lagi saya ke Bandung ya, dari Jakarta saya pindah lagi ke Bandung untuk memulai kehidupan saya yang baru. Seperti itu, teman-teman ya. Apakah ada penyesalan? Ya, saya tidak menyesal ya. Waktu itu saya masih muda ya, teman-teman. So, teman-teman yang masih muda, kenapa Anda takut untuk mengambil kesempatan? Kenapa Anda takut untuk mati-matian di Prudential? Apa sih yang ini, kalaupun teman-teman dalam tanda kutip gagal, kalau come on gitu loh, kamu itu masih muda banget. Nah, itu juga pemikiran saya waktu itu ya, saya nggak terlalu berpikir-pikir panjang gitu loh, ada kesempatan saya lihat oke, semuanya saya ambil gitu. Harus berani tapi harus mati-matian juga teman-teman ya. Nah, life is not easy ya, betul, semua harus diperjuangkan. Anda yang memiliki masa lalu sebagai pejuang, berjuanglah lagi mengulang keberhasilan masa lalu untuk dapat berhasil di Prudential. Saya yakin di sini teman-teman semua pasti punya story keberhasilan ya. Mungkin dulu juara panjat pinang di RT lomba 17 Agustus. Mungkin dulu jadi juara lomba nyanyi di kelas seperti itu ya, apapun itu, juara kelas dan lain sebagainya ya. Pasti ketika Anda mau mencapai menjadi juara itu pasti perlu perjuangan. Coba diingat-ingat lagi bagaimana rasanya berjuang itu dan bagaimana rasanya ketika menang. Terapkan itu di Prudential, saya yakin kita pasti bisa. Kenapa? Sebenarnya di Prudential itu yang paling penting itu sebenarnya adalah mental sih ya. Ini perang mental gitu teman-teman, perang mindset gitu loh. Kalau mindsetnya udah benar, mentalnya kuat, saya yakin Anda bisa. Skills bisa dipelajari teman-teman ya, sangat-sangat bisa dipelajari. Yang penting mentalnya kuat dan Anda mau itu dulu gitu ya. Nah, buat Anda yang memiliki masa lalu nyaman dan belum merasakan kesulitan begitu rupa dalam perjuangan, sekarang saatnya Anda berjuang. Buktikan Anda mampu berjuang dalam kesulitan demi kesuksesan. Saya yakin di sini banyak yang tidak pernah mengalami masalah ataupun up and down dalam hidupnya ya, seperti yang saya alami. Saya ceritain ke teman-teman dari sejak saya lahir ya, saya berjuang waktu setiap tahun saya harus berjuang di SD gitu ya, untuk saya selalu be the best. Kemudian saya sampai dengan masuk kuliah, saya selalu, hidup saya memang penuh dengan perjuangan ya. Banyak teman-teman di sini ya terlahir dari orang tua yang luar biasa ya, cukup berada, kemudian otaknya juga encer, tidak ada masalah, mau kemana-mana nggak usah jalan kaki, udah diantar jemput oleh supir dan lain sebagainya ya. Kemudian IPK-nya juga oke, banyak banget orang yang seberuntung itu gitu loh, dalam tanda kutip ya. Nah, kalau hidup Anda nyaman dan tiba-tiba Anda masuk di Prudential, kok kayak begini ya, susah amat sih ya. Gue juga ngelakukan Prudential, gue oke-oke aja gitu ya. Orang tua gue masih sanggup ya, atau pasangan gue juga masih sanggup. Kalau cuma dapat 5 juta mah itu uang jajan gue doang, ngapain gue susah-susah ya sampai di PHP-in orang. Banyak kan orang yang kayak begitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Nah, kalau seandainya Anda selama ini selalu lancar hidupnya ya, dan Anda cukup lucky dalam hidup ya, saatnya Anda buktikan ya bahwa Anda mampu berjuang dalam kesulitan demi kesuksesan ya. Nah, lanjut cerita ya yang tadi saya udah bagi ke teman-teman ya. Setelah saya benar-benar fokus ya, setelah saya kuliah di Bandung ya, saya benar-benar fokus sehingga saya selesaikan kuliah saya dalam waktu itu. Kalau lulus 4 tahun lumayan cepet gitu ya. Nah, kalau sekarang sih itu mah udah standar banget gitu ya. Nah, setelah saya lulus, saya seperti dengan senior-senior saya, kalau mereka lulus sebagai akuntan waktu itu, kita langsung apply sebagai auditor ya. Saya apply sebagai auditor di KPMG, salah satu the big five waktu itu ya, kantor akuntan the big five. Nah, saya harus move lagi, saya pindah lagi. Jadi teman-teman lihat ya, perjalanan hidup saya itu pindah dari satu kota ke kota lain. Saya pindah ke Jakarta di tahun 96 dan saya memulai karir saya sebagai seorang auditor waktu itu.
Apakah mudah teman-teman? Ya tentu saja tidak mudah ya. Waktu itu kantornya KPMG itu di Wisma Dharma di Sudirman ya. Dan saya harus kos di belakangnya HSBC waktu itu. Tahu nggak teman-teman kosnya itu seperti apa? Saya mungkin sekarang kalau anak-anak sekarang ini udah kosnya itu udah bagus ya. Itu benar-benar satu rumah gitu ya, antar apa satu kamar dengan kamar lain tuh dindingnya triplex gitu, benar-benar kayak kandang ayam gitu loh ya. Tapi saya nggak punya pilihan karena saya baru kerja dan saya nggak mau menyulitkan orang tua saya. Masa saya udah kerja masih minta duit sih, seperti itu. Makanya saya buru-buru cepet-cepet gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, makanya saya nggak betah gitu. Karena nggak boro-boro ada AC gitu ya. Saya hanya punya satu kipas angin di kamar kos saya waktu itu. Jadi saya benar-benar kalau pagi-pagi itu saya cepet-cepet ya berangkat ke kantor itu bukan karena saya rajin teman-teman ya. Karena saya nggak nyaman gitu. Saya nggak nyaman di tempat kos ya. Tempat kosnya kecil, cuma ada satu kipas angin kecil juga di situ ya. Saya benar-benar cepet-cepet mandi, saya berangkat ke kantor. Nanti di kantor baru saya lakukan semua tugas saya. Karena di kantor kan enak ya, ada AC, ada apa segala macam. Kalau mau pulang malam pun demikian teman-teman ya. Saya sengaja pulang malam, saya selesaikan semuanya di kantor, baru saya pulang. Karena kan dekat ya, tinggal nyebrang seperti itu. Nah, itu suka duka kehidupan saya dan tidak mudah teman-teman. Saya harus pergi ke klien, ya saya pergi ke klien nggak ada kendaraan, ya saya harus naik turun bis, naik metro mini segala macam. Kadang-kadang pulang dari klien saya banyak yang di Tangerang waktu itu ya, saya naik bis gitu. Nah, apakah waktu itu ada perasaan takut ya? Kadang-kadang saya takut sih. Banyak kan waktu dulu ya orang suka iseng gitu ya, malam-malam di atas bis. Tapi saya berdoa, saya yakin Tuhan temani saya dan saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini pasti nanti ada hasilnya seperti itu. Kemudian saya uh, ke kemana-mana lah ya. Selama saya jadi auditor, saya ke Medan. Enak juga sih ya jadi auditor itu. Tapi ya Anda jangan lama-lama gitu kerja ya. Namanya pekerja ya, apa mungkin ada di sini teman-teman yang auditor ya. Dari pagi itu ya saya udah kerja gitu, nanti sampai jam berapa terus ada lemburan. Emang lemburannya gede ya teman-teman ya. Di tahun 96 aja ya, gaji pokok saya sebagai auditor waktu saya baru kerja itu mungkin sekitar 2 juta ya gaji pokok ya. Maksud saya fresh graduate lah waktu itu. Tapi lemburan saya itu bisa 3-4 kali lipat dari gaji pokok saya ya. Jadi saya sangat senang gitu. Apalagi kalau pergi ke Medan kemana dapat lagi kan uang travelingnya. Nah, tapi akhirnya lama-lama saya berpikir nggak mungkin kehidupan saya seperti ini terus. Ditambah lagi ada satu senior saya ya, senior saya waktu kuliah di Unpad itu, sama dia auditor juga cowok, meninggal dia gara-gara dia kecapean. Waduh, saya jadi takut. Masa gue hidup begini nanti lama-lama hidup gue habis buat bekerja ya, terus nanti gue meninggal gitu, meninggalnya muda pula gitu gara-gara hanya bekerja. Wah nggak bener nih caranya kayak begini, aku harus cari yang lain. Nah sejak itulah teman-teman ya, saya selalu berusaha untuk pindah kantor. Itu kenapa? Biar saya dapat gaji yang kenaikannya lumayan signifikan. Dan saya cukup beruntung ya, saya kalau pindah dari satu company ke company lain itu saya selalu ditawarin oleh yang namanya headhunter ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada kali ya namanya headhunter ini ya, kan sekarang banyak portal-portal gitu ya. Kalau dulu tuh ini banget gitu loh headhunter, jadi dia nelponin kita ya, Mbak Mona kamu kerjanya gimana sekarang, oke nggak ya, kita ada tawaran nih. Biasa saya selalu tanya gajinya berapa. Gajinya dapat 2 kali lipat atau 1,5 kali dari tempat kamu, terus pressure-nya apa, tekanannya apa gitu-gitu ya. Nah saya lihat kalau misalnya tekanannya nggak terlalu berat, gajinya oke, saya pindah lagi. Benar-benar kutu loncat teman-teman ya. Kenapa? Ya saya pengen dapat income yang gede ya. Kenapa? Dengan income yang gede saya merasa itulah yang bisa mengangkat, saya bisa banggakan itu ya di antara keluarga besar saya dan juga membanggakan mama papa saya. Saya saya pindah ya ke satu perusahaan ya, Times Palm Jaya waktu itu namanya masih Thames Water ya. Kemudian saya sempat di Oriflame ya, di Oriflame itu saya bukan sebagai distributornya, tapi saya sebagai credit controller waktu itu, credit manager. Nah, di Oriflame inilah saya ketemu dengan Bapak Wong Agus waktu itu ya. Teman-teman almarhum ya Bapak Wong Agus yang pemilik Inspiring. Dia itu dulu bos saya, jadi dia senior finance manager, saya manager untuk kreditnya seperti itu. Kita di bagian departemen finance lah. Saya 5 tahun di situ teman-teman. Dan setelah itu saya pindah lagi ke perusahaan telekomunikasi ya, namanya Natrindo Aksis Telkom 2 tahun. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya perjalanan karir saya ya, saya bukan orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang biasa-biasa aja gitu loh.
Bahkan saya selalu pindah itu karena ditawari oleh headhunter. Dan saya terakhir waktu saya di Axis Telecommunication itu saya posisinya udah senior manager. Ya, dengan gaji sudah puluhan juta, dengan fasilitas yang oke. Lalu kenapa gitu saya mau lepaskan itu semua, ya, lepaskan itu semua untuk mimpi-mimpi saya. Ya karena saya ngerasa gitu loh bahwa saya nggak mungkin gitu kerja terus. Dan ada satu pembelajaran penting ya yang saya lihat waktu saya kerja di Oriflame ya, waktu saya jadi credit manager ya di Oriflame ini ya. Saya ngelihat gitu ya, banyak dari Oriflame ini distributornya kan mereka MLM ya teman-teman ya. Dia distributornya ini saya lihat banget gitu. Yang tadinya dia naik Metro Mini ya, dari pakai sendal yang ya dalam tanda kutip sendal butut lah seperti itu, naik turun Metro Mini lah. Yang tadinya waktu awal itu dia punya bonus ya, kita dulu bilangnya bonus income-nya dia ya. Saya kan yang di finance jadi saya tahu gitu pergerakan mereka seperti apa ke ininya ya, income-nya ya. Yang tadinya setiap bulan hanya terima 100.000, nanti naik ya, nanti naik lagi. Tiba-tiba di tahun kesekian ya, income-nya dia itu udah sampai 15 juta, udah sampai 20 juta gitu. Ya, jauh lebih tinggi daripada waktu itu gaji saya waktu masih di Oriflame ya. Saya jadi mikir, gila ya, kok bisa sih seperti itu ya? Maksud saya gini, saya lulus dari universitas yang lumayan ternama lah waktu itu ya, di salah satu universitas negeri ya, yang lumayan ternama. Terus kemudian saya oke lah selalu berkarir gitu ya. Tapi kenapa ya dia bisa seperti itu? Udah saya liatin gitu ya yang distributornya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa bisa seperti itu? Apakah orang ini yang jago atau sistemnya yang jago gitu ya, yang bagus gitu? Nah, dari situ teman-teman sebenarnya mindset saya udah mulai terbuka. Nah, saya belajar bahwa kalau Anda mau sukses, kadang-kadang tidak hanya sekedar bahwa Anda itu orang yang jago gitu, tapi sistemnya segala macamnya itu penting banget ya. Seperti misalnya gini, teman-teman ya. Teman-teman nih mau berangkat nih dari Dari kota Jakarta menuju ke Surabaya ya. Kalau mau berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, itu kan banyak pilihan ya. Teman-teman bisa bawa mobil sendiri, apalagi ada tolnya udah lancar ya. Bisa naik bis, bisa naik kereta, bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat gitu. Bener nggak teman-teman? Ya, pilihan boleh. Mau jalan kaki boleh nggak? Boleh banget. Kalau mau jalan kaki, silakan Anda coba jalan kaki dari Jakarta menuju ke Surabaya. Boleh banget ya. Nah, tetapi masalahnya adalah siapa yang paling cepat sampai, teman-teman? Ya, yang paling cepat sampai tentu saja yang naik pesawat. Nah, jadi, apa kesimpulannya dari sini? Sejago-jagonya kita, misalnya di sini banyak ya yang baru lulus, fresh graduate ya. Anda punya IPK misalnya, IPK-nya 3,9999, 4 atau 4 lah IPK Anda gitu ya. Nah, tetapi Anda berusaha sendiri, ya Anda tidak naik pesawat, ya lama nyampenya gitu loh, lama nyampe ke Surabayanya seperti itu. Jadi gimana dong? Pilih kendaraan yang tepat, pilih naik pesawat. Nah, Prudential adalah pesawat yang mesti Anda pilih gitu loh. Banyak nggak pilihan lain? Banyak ya. Anda mau kerja kantoran ya, Anda mau jadi employee ya silahkan. Berarti Anda naik bis misalnya gitu. Atau yang lebih cepat yang lebih cepetan dikit misalnya mau naik kereta boleh, mau jadi apa, jadi pebisnis misalnya boleh aja gitu. Tetapi kalau benar-benar mau dalam hidupnya ini udah deh, gue nggak mau pusing gitu ya, daripada gue coba-coba, gue pindah-pindah karir, gue juga pusing gini-gini, udah gue mau fokus aja, gue mau sukses dengan cepat gitu ya, dengan dengan waktu yang tidak lama. Gimana caranya? Ya naik pesawat ya. Naik pesawat apa? Prudential. Nah, tapi apakah itu mudah gitu loh? Tidak mudah. Kenapa? Begitu Anda naik pesawat, semuanya kan ada prosedurnya teman-teman ya. Begitu kita mau masuk pesawat itu kan periksa dulu ya tiketnya ya, Anda harus ujian AAJI, Anda harus ujian ASI, MFC ya, harus mulai awal training ya, harus mulai market survey ya, sampai di pesawat juga harus pasang seat belt, harus semuanya ada aturan mainnya ya teman-teman ya, sehingga Anda bisa sampai di Surabaya dengan cepat. Persis sama ya, analogikan ini dengan Prudential, sama persis teman-teman. Mana ada sih yang instan seperti yang saya bilang tadi? Ikutin semua SOP-nya, ikutin semua prosedurnya. Prosedurnya apa? Prosedurnya itu tiap kali bangun pagi Anda harus buat janji temu gitu. Itu prosedurnya gitu loh untuk Anda sukses.
Sesusah apa sih? Tinggal nelfon orang, tinggal WhatsApp orang, tinggal say hi seperti itu. Terus kalau misalnya mereka nggak mau tanggepin gitu ya, susah-susah apa sih? Ya udah nggak apa-apa, jalin hubungan lagi gitu kan, nggak berat gitu kan. It's all about mindset teman-teman. Nah, putuskan dulu Anda mau pakai kendaraan yang mana. Kalau mau naik pesawat, naik bersama Prudential. Saya yakin, saya jamin pasti cepat nyampainya. Tetapi ikutin semua SOP-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang saya pelajari ya dari waktu saya di Orifilm. Oh, ternyata ya setiap orang bisa sukses kalau sistemnya mendukung. Nah, setelah itu mindset saya terbuka bahwa salah satu kunci kesuksesan untuk orang bisa ya jadi kaya tanpa dia punya modal yang gede ya adalah Anda ikut satu sistem yang luar biasa dan sudah proven teman-teman. Nah, sepanjang saya bekerja ya mulai dari saya jadi auditor seperti itu ya, kemudian saya menikah dengan Pak Ujang tahun 98 kami menikah ya. Dan setelah kami menikah, kami berdua punya mimpi yang sama ya teman-teman ya. Jadi sambil kita bekerja, kita memang udah punya mimpi, kita nggak mau hidup tuh begitu-begitu aja ya. Kalau bisa ada duit lagi lah yang lebih yang kita bisa dapatkan gitu loh. Padahal juga posisinya Pak Ujang, dia seorang lulusan dari Teknik Elektro ITB Bandung, itu bukan kerja di Nokia, Siemens, itu bukan perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kita punya mimpi yang besar gitu. Sehingga kita mulailah sambil kita bekerja, kita mulai punya bisnis sampingan ya. Apa yang kita buka waktu itu? Kita punya kedai bakmi ya, kita punya kedai bakmi ayam waktu itu. Nah, kita coba gitu dan waktu kita buka gerai pertama itu luar biasa ramenya ya. Saya harus cari pegawai ya, sambil saya bekerja saya terus bisa monitor gitu ya dan saya tempatkan orang-orang yang saya percaya di situ. Nah, karena lumayan oke nih waktu awal itu cabang yang pertama, kita memberanikan diri nih untuk membuka cabang yang baru gitu ya. Nah, ketika membuka cabang yang baru ini ternyata banyak masalah ya, pemilihan tempat lah, ya cabang kedua itu cukup jauh dari rumah kami sehingga kan pulang kantor tuh udah lelah ya, kami harus pergi lagi ke cabang yang kedua dan sebagainya sehingga kurang kontrol seperti itu teman-teman. Akhirnya nggak begitu berkembang ya. Dan kedai yang pertama bakmi kami yang pertama ini, resto bakmi yang pertama ini itu pun lama-lama omsetnya menjadi turun. Kenapa? Karena orang kepercayaan saya yang juga sebagai tukang masak lah ya di situ itu dia juga pergi gitu cari yang lain-lain, tidak dapat yang benar-benar oke seperti itu. Sementara kami sendiri masih ragu gitu loh, bener nggak sih kalau gue resign dan gue kerja di bakmi begini, oke nggak gitu loh. Tapi saya juga mikir-mikir, kayaknya saya nggak mau deh kayak begitu, hidup saya habis gitu loh di apa namanya di restoran gitu ya. Nah itu pemikiran saya teman-teman waktu itu. Nah akhirnya itu berjalan 10 tahun ya, puji Tuhan, balik modal bahkan lebih ya daripada ini. Cuman itu bukan kendaraan bisnis yang waktu itu saya pikir akan long lasting ya. Kemudian saya juga sempat ya untuk buka butik online di tahun 2009 waktu itu ya, belum banyak kayak sekarang ya, cukup bagus ya waktu itu. Saya buka jual lewat website, saya punya namanya www.butikgaul.com ya. Sistemnya pakai reseller seperti itu oke banget juga ya, tapi kembali lagi selalu yang namanya bisnis itu pasti ada masalah ya. Saya juga lagi merasa gini, gila ya kalau gue punya butik online ya, dari pagi ya walaupun saya punya anak buah ya, tapi kan tetap saya harus kontrol gitu loh. Kerjaan gue itu aja ya, gue liatin satu-satu siapa yang order, siapa yang nanya lah gini-gini gono gitu ya. Aduh, kayaknya gue nggak mau deh hidup gue habis di sini aja gitu, gue nggak mau gitu ya. Kemudian juga Pak Ujang dia seorang, walaupun dia kerja, dia juga senang fotografi dan dia menguasai fotografi, jadi kita terima orderan ya, kita terima orderan kalau ada yang mau pakai untuk wedding ataupun event-event. Kenapa semuanya ini kita lakukan teman-teman? Ya karena kita mau dapat income tambahan dan suatu hari kita harus bisa lepas dari kerjaan kantor. Waktu itu gaji kita berdua berapa? Gaji kita berdua udah lumayan banget ya teman-teman ya. Kalau kita jumlahin ya, ditambah lagi dari bisnis-bisnis seperti ini. Tapi menurut kita belum cukup lah kalau saat itu kita langsung berhenti dan kita lakukan bisnis waktu itu ya. Kita masih ragu-ragu gitu loh teman-teman. Nah, apa yang kita pelajari? Apa yang bisa saya dapatkan ya pelajaran dari apa yang saya lakukan dan Pak Ujang lakukan yang saya ingin bagi ke teman-teman ya. Nah, ternyata kalau kita punya bisnis sampingan itu ya kita harus punya yang namanya, kalau mau ya bisnis itu berkembang dengan baik ya, kita kembali lagi harus punya yang namanya sistem ya.
sistemnya itu mesti udah proven. Apa contohnya ya? Contohnya kalau misalnya kalau kayak di warung bakmi ya, sistemnya itu contohnya begitu pergi ke pasar ya, kita udah harus punya langganan yang jualan supply untuk mie, kemudian jualan ini itu, kemudian jam berapa ayamnya harus beberapa menit ya kayak misalnya Kentucky lah. Ya, ayam KFC gitu ya atau McDonald. Kenapa mereka begitu berani atau Starbucks ya? Begitu berani untuk buka cabang di mana-mana dan selalu laku. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Ya, karena dia punya sistem. Yang dia jual itu adalah sistem, ya. Ayamnya itu hanya digoreng sekian menit ya, bumbu-bumbunya adalah bumbu-bumbu rahasia dia gitu ya. Dan kemudian cara menghidangkannya, itu semuanya udah ada ilmunya, teman-teman ya. Termasuk kenapa warnanya McD dipilih warna merah ya kan, ataupun di KFC warna merah, kenapa Starbucks logonya warna hijau. Kenapa ketika kita masuk ke Starbucks itu bau kopinya itu langsung langsung berasa, itu semuanya sistem, teman-teman. Jadi teman-teman mau pergi ke Starbucks yang di Surabaya, mau pergi ke Starbucks yang ada di Jakarta, semuanya sama. Kenapa? Ya mereka punya yang namanya sistem seperti itu. Ya, itu harus punya sistem. Yang kedua, kita harus belajar dari sudah menjalankan, atau kita harus punya yang namanya coach, business coach ya. Nah, waktu itu saya dan Pak Ujang nggak punya yang namanya business coach. Jadi kita belajar sendiri aja, based on experience gitu. Ya, dan inilah yang menyebabkan kita akhirnya mandek gitu ya. Kenapa? Nggak ada orang yang sudah pernah jalani yang kasih tahu ke kita. Ya mana ada sih teman-teman kalau yang namanya bisnis kayak begitu ya, dia nggak mau lah. Kenapa? Kalau diajarin ke teman-teman nanti dia jadi nggak laku, nanti semuanya pindah gitu ke teman-teman ya, seperti itu. Terus apalagi nih masalahnya? Ya, masalahnya itu bisnis itu harus bisa dikembangkan dengan cepat ya, tanpa teman, jadi autoran gitu loh. Bisnis itu harusnya autoran gitu loh ya, harus punya sistem dan autoran, dikembangkan dengan cepat. Kalau teman-teman di situ harus jagain ya dari pagi sampai dengan malam, ya itu bukan bisnis sih seperti namanya, teman-teman ya, itu teman-teman namanya jaga toko seperti itu, dan di situ-situ aja puluhan tahun ya. Nah, kemudian apalagi? Butuh kapital atau modal yang tidak sedikit. Benar banget ya, teman-teman ya. Kenapa? Ketika kita mau mengembangkan bisnis kita, untuk kita menyewa aja satu konsultan gitu ya. Tadi itu sebenarnya yang kayak Starbucks yang untuk bau-bauan itu, dia sewa konsultan tuh, teman-teman. Itu semuanya ada konsultannya. Dari pemilihan interior, pemilihan bau-bauan segala macam yang merangsang indera kita ya, psikologi, sehingga orang mau nambah-nambah kopi. Itu semuanya ada konsultannya, dan itu harus bayarnya bukan pakai daun, bayarnya pakai duit ya. Jadi butuh modal yang tidak sedikit, teman-teman. Nah, bagaimana dengan prudensial ya? Jadi teman-teman dari awal mindsetnya kita itu adalah teman-teman di sini itu berbisnis ya, you are entrepreneur gitu ya, an entrepreneur gitu ya. Anda tuh pebisnis milenial ya. Ya, pebisnis itu adalah mereka yang benar-benar itu mau untuk sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh dalam arti mendatangkan omset. Nah, gimana caranya omsetnya ini bisa gede ya? Ya satu, dia harus punya sistem. Nah, semuanya kan ada kalau di prudensial. Ya semuanya tersistematis gitu loh. Begitu Anda mau joinnya pun ada sistem kan? Harus ikut MBO dulu. Nah, setelah ikut NBO ya udah oke segala macam ya, daftar dulu di Proofforce. Itu kan sistem, ada sequence ya, tinggal ngikutin doang ya. Nah, kemudian setelah daftar, kemudian ikut ujian AAJI, ujian ASI, MFC, semuanya kan sistem. Nah, begitu lulus, nah ikutin yang pertama dulu trainingnya apa. Ya, misalnya kayak gitu ya, ikut training mindset. Setelah itu Anda belajar sales tools-nya. Nah, langsung begitu belajar praktek, nanti review lagi, masuk kelas lagi. Kan itu semuanya udah sistem, teman-teman. Ya, jadi siapapun bisa mengcopy sistem itu, tinggal ikutin aja SOP-nya. Ya. Kemudian prudensial apa kelebihannya ya? Dia punya coach ya, harus belajar yang sudah menjalankan bisnis ini, yaitu coach ya. Teman-teman leadernya siapa gitu? Itu adalah coach Anda ya. Terus kemudian trainer ya, Anda masuk kelas training segala macam, itu adalah coach gitu. Dia mengajarin kepada kita. Nah, apalagi di GPS, teman-teman. Luar biasa ya di GPS ini ya. Semua leader-leader, semua agent-agent yang sukses yang sudah pernah mengalami, semuanya mau sharing. Tinggal Anda aja mau belajar atau tidak gitu ya. Ya ngapain gitu teman-teman Anda lakukan cari jalan sana sini sendiri. Ikutin aja yang udah jalan gitu. Ya kan gitu. Nah, coba kalau misalnya di bisnis tradisional seperti yang saya lakukan tadi ya, punya restoran bakmi, punya fotografi, punya bisnis online, nggak ada yang ngajarin gitu loh. Ya boro-boro mau ngajarin, orang takut ngajarin. Nah, di sini orang begitu terbuka. Ajarin semuanya, ilmunya benar-benar dimuntahin semuanya.
tinggal masalahnya Anda punya wadah nggak untuk tampung ini, gitu. Udah belajar dipraktekkan nggak, ya. Terus kemudian harus bisa dikembangkan dengan cepat. Bisnis yang bagus itu kan harus bisa dikembangkan dengan cepat. Nah, Prudential oke banget dengan ini kan. Artinya apa? Anda mau jadi pebisnis, step pertama itu harus promosi menjadi seorang leader, menjadi seorang associate agency director. Itu step pertama sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Karena begitu Anda menjadi seorang AAD, Anda sudah punya yang namanya royalty, punya yang namanya overriding. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, bisa dikembangkan dengan cepat. Hanya dalam berapa lama? Ada yang bisa dalam 3 bulan, ada yang bisa dalam 6 bulan gitu ya. Prudential memungkinkan. Kalau zaman dulu kan 1 tahun, sekarang setengah tahun aja, 6 bulan aja Anda sudah bisa langsung jadi pebisnis. Kejar itu teman-teman ya, karena mentalnya dari awal adalah mental pebisnis. Itu tiket pertama Anda sebagai seorang pebisnis di Prudential ya. Kemudian apalagi? Butuh modal yang tidak sedikit, mahal ya kalau Anda bisnis konvensional ya. Ya itu tadi, contoh gini, ya udah daripada saya coba-coba bisnis ya, saya mau aja deh beli franchise aja gitu ya. Saya mungkin Indomaret ya. Indomaret Anda harus keluarkan duit 500-600 juta. Ya itu pun harus siapin tempatnya gitu ya. Kemudian kalau mau K24. Saya mau buka apotek K24 aja. Nah, itu 1 miliar loh biaya franchise-nya. Atau Anda mau buka KFC, boleh. Siapin dana 4,5 sampai dengan 9 miliar untuk satu gerai KFC. Tergantung ya. Kalau gede itu berarti dananya 9 miliar. Seperti itu, teman-teman. Ya, gede banget gitu loh dana yang harus dikeluarkan ya. Nah, terus saya gimana? Orang tua saya sederhana, saya hanya punya modal tekad bahwa saya ingin sukses, saya mau lakukan apa aja. Gimana tapi saya mau sukses? Ya udah ikut Prudential, ya udah pasti, ya kan resepnya udah jitu. Udah dikasih tahu semuanya, tinggal masalahnya Anda mau atau tidak. Ya. Modalnya di sini bukan duit, memang butuh lah ya. Kenapa? Ketika Anda pergi ya harus bayar ongkos lah. Anda mau minum makan di luar atau minum kopi ya kan harus ada duit lah. Bohong lah kalau orang bilang nggak ada duit sama sekali. Enggak, tetap butuh lah yang namanya duit itu. Tapi itu kan hanya untuk kebutuhan Anda sendiri gitu. Toh juga kalau Anda misalnya bisnisnya yang lain gitu ya, tetap aja kan harus keluar duit buat makan, buat transport gitu, buat telepon. Ya kan tetap ini gitu, tetap harus ada duit yang dikeluarkan seperti itu. Ya. Nah, saya sudah menjalankan beberapa bisnis konvensional. Betul ya, saya udah jalanin ya untuk ini pengalaman saya ya. Saya udah jalanin menjadi seorang employee ya, bukan hanya employee yang biasa-biasa aja, tapi karir saya melesat cepat ya. Waktu di tahun 2008 itu ya, saya keluar dari dunia employee yang benar-benar melakukan bisnis itu di tahun 2008 akhir 2009 lah seperti itu. Waktu itu gaji saya udah lumayan gede loh teman-teman ya, saya sudah lumayan gede, tapi saya pikir saya nggak mungkin seperti ini terus ya, mimpi saya terlalu gede. Dan kalau kita di dunia employee, kalau teman-teman di sebagai karyawan ya, makin lama tingkatannya itu makin tinggi yang namanya office politik ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini ya, gila ya, gue yang punya ide gitu ya, saya yang punya ide, kemudian saya yang apa, tapi nanti direktur saya gitu yang dia ngakui bahwa itu idenya dia. Kesel nggak ya? Kesel lah, dia yang dapat nama gitu ya. Terus udah gitu kalau bonus dia yang dapat, padahal itu ide dari saya. Dia neken-neken itu ke bawah. Ayo kasih ide, kasih ide, kasih ide gitu. Begitu kita kasih ide, dia jalanin, dia yang dapat nama. Nah, kadang-kadang keselnya begitu. Udah gitu banyak office politik. Udah kita kasih dia ide, nanti dia kasih tahu tuh ke yang lain-lain. Itu si Mona ya, begini. Dia omongin kita di belakang kayak gitu. Sakit hati nggak? Ya sakit hati lah, teman-teman. Kayak begitu ya. It's not as easy gitu ya, tidak selalu selamanya itu jadi tidur pun itu, jadi kita masih kepikiran. Kalau saya dulu ya, walaupun posisi saya cukup tinggi, saya tuh banyak kepikiran itu bukan masalah kerjaan loh, tapi masalah gue harus pasang strategi apa ya biar gue nggak ditusuk nih dari belakang nih sama orang kiri dan kanan ya. Karena saya waktu itu saya orangnya nggak neko-neko, saya maunya kerja ya kerja aja, saya nggak suka politik-politik kantor gitu. Tapi sekarang saya juga harus prepare, kalau saya ditusuk orang dari belakang saya udah harus siapin jawaban. Itu contohnya kayak gitu ya, itu employee. Kemudian bisnis juga saya seperti udah bilang ke teman-teman ya, itu tidak mudah ya, tidak mudah. Kenapa? Ya kalau kita nggak punya sistemnya, modalnya juga terbatas, kemudian nggak punya coach, waktunya juga nggak bisa banyak, ya itu jadi masalah ya. Jadi begitu teman saya, nanti saya cerita di belakang, Iliana Hakim menawarkan ke saya bahwa Prudential ini adalah satu bisnis. Wah, itu saya langsung berbinar-binar matanya.
Ya, nanti saya akan cerita. Jadi teman-teman yang masih mencari bisnis ya, masih mau coba-coba, ya ngapain menurut saya Anda buang waktu gitu loh. Prudential itu udah proven ya. Anda udah tinggal naik pesawatnya aja, beli tiketnya ya, harus ada dari dalam, ambil tindakannya. Tindakannya apa? Beli tiketnya Prudential. Dengan tiket Prudential Anda sudah menuju ke kesuksesan seperti itu. Oke, nah saya cerita lagi ya. Saya di Prudential itu ada mengalami 2 fase ya teman-teman ya. Fase yang pertama itu adalah saya gabung sama teman saya waktu itu seorang auditor juga. Waktu saya di KPMG dia tawarin saya dan saya gabung. Itu di tahun 2006 kalau saya nggak salah. Sukses nggak? Sukses lah gitu ya. Saya sempat yang namanya Aum Bali waktu itu. Kenapa? Karena kalau saya melakukan sesuatu saya nggak pernah setengah-setengah. Ya kasih tau, lu harus begini prospek ya, bla 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 gini-gini. Udah, saya closingin tuh teman-teman kantor saya ya, agensinya beda, bukan GPS. Waktu itu ada di satu agensi yang lain ya di Jakarta gitu ya. Nah, saya bisa capai Aum Bali dalam waktu singkat ya waktu itu. Jadi kalau sekarang itu mungkin Aum Bali itu apa ya, Pro AD lah istilahnya kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa, jadi saya cukup pede ya waktu itu ya, tahun 2006 ya, waktu itu saya keluar dari saya keluar dari Oriflame waktu itu. Saya pikir saya belum masuk kan ke perusahaan yang baru, saya mau jalanin deh si ini gitu loh, si Prudential waktu itu, Prudential tahap 1 ya. Nah, ternyata setelah saya capai Aum Bali tidak semudah itu Ferguzo ya. Begitu banyak akhirnya mulai muncul masalah-masalah ya. Jadi apa pelajaran yang kita bisa dapat ya? Agent-agent yang merasa mudah di awal, banyak closingan, itu biasanya cepat mati dan meninggalkan bisnis di Prudential. Kalau Anda nggak punya mental yang kuat, kalau dream-nya nggak kuat, kalau why-nya nggak kuat, itu nanti akan mati suri gitu loh. Ya, muntaber, mundur tanpa berita. Ya, itu yang saya alami di fase 1 saya. Ya. Nah, jadi akhirnya karena saya belum mulai di tempat yang baru ya, saya juga waktu itu baru belajar bawa mobil ya. Saya belajar bawa mobil, nah saya beranikan diri ya. Saya pikir ya udah saya mau coba gitu loh untuk full time dulu gitu ya, karena saya masih punya waktu gitu loh. Nah, ternyata ya, saya udah janji gitu sama seseorang di BSD, ya saya coba nih bawa mobil pertama kali nih ya, saya mau belajar gitu ya untuk bawa mobil pertama kali ke arah BSD gitu ya, dengan pelan-pelan gitu ya, dan sudah janji jam sekian gitu. Ternyata teman-teman saya udah sampai di BSD, saya teleponin dia ya, dia bilang ya, aduh maaf nih saya lupa gini-gini, saya ada meeting lain. Waduh, saya langsung baper nih teman-teman, nih orang ya bener-bener ya, dari tadi malam saya udah telepon katanya oke, tadi pagi saya telepon dia lagi katanya oke, udah saya sampai di BSD ya, saya rumahnya di Cibubur ya, saya udah sampai di BSD, ternyata dia dengan segampangnya aja gitu loh batalin. Waduh, saya langsung baper luar biasa nih teman-teman. Wah, nggak bener nih ternyata Prudential ya, saya tidak teringat gitu loh closingan saya yang lain, saya pokoknya udah patah arang aja. Nah, ditambah teman-teman ya, ketika kita lagi down begitu ya, kita lagi lagi capek atau lagi galau segala macam seperti yang saya alami tersebut, penting banget yang namanya kita disupport ya, kita bergaul dengan teman-teman yang lingkungan yang baik itu. Nah, saya senang banget ya di GPS itu semuanya orang-orangnya positif ya, leader saya ya kan, teman-teman saya semuanya support gitu kalau di GPS. Nah, dulu waktu di agensi saya yang sebelumnya itu nggak ada seperti itu teman-teman ya. Itu pun antara leader saya dengan yang atasnya lagi itu suasananya nggak kondusif gitu loh. Akhirnya dan karena mereka ada, saya nggak ngerti masalahnya apa gitu ya di agensinya mereka, akhirnya leader saya ke bawah ini tidak boleh gitu loh kita training di kantor. Nah, jadi waktu itu saya mikir gini, ini apaan sih Prudential ini gitu ya, udah gua juga mau training gitu ya, gua udah mau belajar dengan baik, terus gua nggak bisa training, ini gimana sih? Udah, gua nggak mau kerjain lagi. Nah, itu teman-teman. Akhirnya saya mengalami yang namanya muntaber. Saya ditelepon-teleponin sama teman saya ya, yang auditor tadi. Saya bilang, udah, gue nggak mau bisnis apaan itu Prudential kayak begitu. Orang mau training aja nggak bisa kayak begitu ya. Terus gue juga lagi down, mana ada begini-begini. Ada juga gue dengar lu berantem. Kayak begitu teman-teman. Sangat-sangat tidak kondusif ya. Saya jadi males gitu. Nah, akhirnya saya keterima juga lagi di yang tadi ya di Axis Telkom itu. Saya masuk di situ, saya benar-benar fokus lagi untuk meniti karir saya. Tapi di situ juga saya nggak lama, sambil
saya mulai menjalankan juga waktu itu bisnis online saya. Jadi saya benar-benar lupakan itu si Prudential, hanya sampai dengan Aum Bali itu. Jadi berapa itu? Mungkin cuma satu tahun itu saya kerjain ya di Prudential saya tahap pertama, ya itu sekitar tahun 2006 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari situ? Kenapa saya bisa muntaber? Ya, yaitu karena why saya di Prudential itu lemah. Saya nggak kuat gitu alasan utamanya kenapa saya harus bertahan di Prudential. Apa sih pentingnya Prudential bagi saya sehingga saya harus mati-matian? Ya, itu nggak clear gitu. Terus dreamnya juga saya nggak jelas waktu itu. Ego saya masih tinggi, cepat baper gitu loh. Saya tidak rendah hati. Baru ditolak begitu aja saya udah langsung muntaber, teman-teman. Nah, ini satu pelajaran penting ya teman-teman, jangan diulang ya kegagalan saya di tahun 2006-2007 waktu itu ya teman-teman ya. Nah 7 tahun kemudian ya, dari itu di tahun 2013 ya, 13 akhir lah, saya ingat banget 2013 akhir, waktu itu saya juga menjalankan yang namanya bisnis MLM waktu itu dari Amerika ya, mungkin teman-teman tahu ya, produknya itu namanya Junes ya. Nah, waktu itu saya lagi menjalankan itu sambil saya jalankan butik online saya, ya saya ketemu di Facebook dengan leader saya, ya. Leader saya yang waktu teman SMP saya tepatnya ya, Iliana Hakim waktu itu. Saya ketemu, saya ingat banget waktu itu kita ketemu di Mall Taman Anggrek ya, kalau nggak salah di tahu nggak tujuan saya ngapain? Saya mau ketemu Iliana Hakim, teman SMP saya. Saya mau prospek dia teman-teman untuk MLM saya. Nah, saya nggak tahu ternyata dia juga mau ajak saya sebagai agent di Prudential ya. Nah, saya bersyukur banget ya teman-teman, ya Tuhan baik banget sama saya ya, walaupun ini ceritanya saya ini kayak udah anak hilang ya teman-teman ya, saya udah terhilang gitu ya selama 7 tahun. Kebayang nggak teman-teman kalau waktu itu saya tidak terhilang ya, mungkin saya udah jauh lebih baik lagi lah dari keadaan yang saat ini. Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah ada yang tidak tepat, terutama dalam kehidupan saya. Saya ditempa dalam 7 tahun itu sebelum saya ketemu dengan Iliana Hakim, ya teman SMP saya. Dan akhirnya saya diajak kembali. Pertanyaan pertama saya waktu itu ke Iliana adalah, kan dia bilang gini, saya bilang, lu udah deh, lu nggak usah ngomong-ngomong lah tentang Prudential sama gua udah pernah jalanin, dan gua nggak bisa kayak begitu. Oh, terus dia bilang gini, enggak kok, ini beda, gini, lu datang aja ke kantornya, ya, waktu itu kita masih Provision, dan kantor kita waktu itu di UOB, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, menurut saya ya, saya memang udah punya mindset, tadi saya udah cerita ke teman-teman ya, bahwa yang penting-penting itu adalah, saya tahu yang namanya bisnis, kalau Anda mau sukses di bisnis, itu harus punya namanya sistem. Jadi udah ada di otak saya nih, kalau dia tunjuk, itu karena dia teman dekat saya ya, teman SMP ya, ya udah deh, saya mau lihat dulu deh dia mau ngomong apa sih, saya mau lihat dulu sistemnya kayak apa. Kalau sistemnya bagus ya bolehlah saya pertimbangkan, kalau enggak saya nggak mau. Saya udah tahu gitu ya. Nah, jadi begitu dia ajak saya ke UOB ya, kemudian saya lupa waktu itu InBO-nya siapa yang bawain ya, tapi saya lihat di situ banyak orang-orang yang keren-keren gitu ya, pakai jas segala macam ya. Akhirnya saya pikir, terus dia kasih tahu sistemnya seperti apa, sistem trainingnya, bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan baik itu. Nah, akhirnya saya percaya, oh ya benar berarti ini ya. Akhirnya saya putuskan waktu itu, oke, saya mau untuk join lagi. Kenapa? Ya saya lihat sistemnya gitu ya teman-teman. Akhirnya di tahun 2014 saya awal ya saya jalankan benar-benar dengan baik ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan sistemnya di Prudential. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya bisa jadi agent reguler, kemudian promosi lagi ya menjadi unit manager karena saya jalankan bisnis ini bersama dengan spouse ya, berarti Pak Ujang ya waktu itu untuk sebagai unit manager, senior unit manager, dan agency director. Begitupun juga untuk pencapaian-pencapaian untuk Star Club-nya itu saya kejar ya, saya kejar teman-teman sampai dengan yang terakhir kemarin kita dapat yang untuk double Star Club yang untuk Copenhagen ya di tahun 2019 ya. Nah, kalau kita mau lihat ya, apa yang berubah dari Prudential saya tahap pertama sampai dengan yang Prudential tahap kedua ya, apa sih yang berubah gitu. Nah, ini yang kita mau belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, yang berubah yang saya lakukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah belief ya, belief saya itu berubah gitu. Nah, ini juga yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya belief terhadap Prudential ya, terhadap diri Anda sendiri ya, terhadap profesi ini, ya susah nanti untuk jalan ke depan. Kemudian apalagi yang berubah? Goal saya juga udah berubah, mindset terutama, dan juga yang pastinya adalah habit atau atomic habits yang nanti akan saya jelasin ya teman-teman ya.
Nah, belief, apa sih sebenarnya belief itu? Belief itu adalah sesuatu yang Anda yakini gitu loh, Anda bisa atau Anda akan capai. Contoh gini, misalnya belief itu, misalnya ini sesuatu berhubungan dengan keyakinan ya, keyakinan atau agama lah contoh. Nah, bagi orang dengan orang Kristiani, contohnya seperti itu ya, dia percaya gitu loh bahwa ketika kehidupan kita saat ini ya ada kehidupan sesudah dengan kematian. Itu belief gitu loh. Sesuatu yang kita percaya, makanya kita mau untuk sungguh-sungguh ketika kita berada di dunia ini sehingga kita nanti ketika terjadi sudah ada kematian, kita akan hidup dalam yang namanya keabadian. Itu keyakinan yang kita pegang sehingga kita mau melakukan hal-hal yang saat ini kita lakukan di dunia ini. Ya, itu contoh belief gitu ya. Nah, kemudian apalagi belief yang lain ya. Nah, contohnya lagi adalah saya udah lihat gitu. Saya lihat sendiri ya, orang-orang yang benar-benar melakukan sistem ini dengan baik, bisnis ini dengan baik, akhirnya dia akan sukses. Saya percaya gitu loh, bahwa kalau saya lakukan ini dengan baik, sesuai dengan sistem dan prosedur, saya juga pasti sukses. Itu belief percaya saya. Prudential adalah perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia ya. Kenapa saya begitu percaya? Ya satu, pasti saya lihat dari laporan keuangan. Yang kedua, saya lihat dari klaim. Yang ketiga, kisah klaim saya sendiri gitu ya, maksudnya klaim-klaim nasabah saya gitu. Dan yang keempat, saya lihat orang-orang yang berhasil gitu loh. Dan itu menambah belief saya. Sehingga ketika terjadi goncangan yang hebat ya, waktu itu di agensi tahun berapa waktu itu, tahun 2015, banyak yang pindah ke ke tempat lain gitu ya, keluar angkasa gitu ya. Saya nggak mau gitu loh, saya nggak mau pindah. Kenapa? Saya believe banget, saya percaya banget adalah Prudential yang terbaik gitu loh. Whatever kamu ngomong apa aja, saya nggak mau ini. Saya percaya dengan apa yang saya yakini gitu loh. Jadi kamu ajak saya pindah ke perusahaan asuransi mana, saya udah nggak mau gitu. Saya believe dengan Prudential. Ada beberapa fakta, nggak believe buta-buta ya. Beberapa fakta. Nomor satu, kenapa nomor satu? Ini ya, dia selalu nomor satu berdasarkan laporan keuangan ya, karena saya kan akuntan teman-teman ya, saya akuntan, saya tahu bahwa Anda boleh ngecap segala macam nomor satu, tapi yang paling penting adalah laporan keuangan ya. Orang bisa bilang, oh di sana lebih bagus, ini lebih bagus. No, bagi saya lihat aja laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah menunjukkan siapa perusahaan itu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang saya di tempat yang lama ya, saya tidak melihat orang-orang yang hebat di kantor agensi saya yang lama. Itu yang berubah ya, dari yang lama sama yang baru ya. Nah, fakta-fakta from zero to hero itu nggak nampak. Edifikasi tidak terjadi. Sehingga ketika itu karena saya nggak bergaul dengan baik juga di agensi saya yang lama, di fase saya satu, sehingga belief itu juga walaupun saya tahu Prudential baik, tapi itu nggak kelihatan gitu. Nah, beda banget gitu ya ketika saya di fase kedua, ketika saya ada di GPS ya, saya ada di GPS ini luar biasa gitu teman-teman agensinya ya. Saya melihat begitu banyak orang menjadi luar biasa, dari yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu ya, dan itu memotivasi saya gitu loh. Gila ya, dia aja ya yang masih muda seperti itu ya, mungkin pengalamannya dia lebih minim daripada saya, dia bisa sukses, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Kalau dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu? Itu belief teman-teman ya. Nah, belief itu akan makin kuat kalau kita sering-sering diisi gitu loh. Kita sering melihat gitu. Makanya teman-teman ya, saya sarankan ya, ketika Anda baper ya, ketika Anda mengalami penolakan di lapangan, jangan mundur gitu loh. Justru harus makin rajin masuk ke kelas-kelasnya GPS training gitu ya, harus ikutin kelas motivasi, kelas apa, pelajari lagi. Kenapa? Justru dari situ Anda akan makin yakin, oh begitu ya, ternyata bisa kok. Saya aja kemarin yang masih keliru caranya. Keliru caranya, sebenarnya bisa. Nah, itu menambah belief. Oh, dia aja bisa kok, berarti saya juga bisa. Beliefnya nambah, dan itu makin kuat berakar. Sehingga Anda nggak mudah goyah. Jadi ketika ini di lapangan, oh nggak apa-apa, kalau dia nolak gini-gini nggak apa-apa. Itu berarti mungkin belum waktunya. Gitu. Jadi contohnya teman-teman ya, belief ya. Kemudian apalagi ya? Goal yang makin jelas ya. Nah, apa goal yang makin jelas ini teman-teman ya? Nah, goal yang makin jelas ini, dulunya saya punya goal nggak ya? Punya. Cuma dulunya mungkin ya waktu fase 1, saya tuh hanya ingin dapat income tambahan aja. Teman-teman ya, nggak begitu clear gitu loh. Dia punya jenjang karir seperti yang di NBO, bahwa clear banget dalam waktu 3 tahun ya Anda udah harus bisa menjadi seorang adik dengan income 60 juta. Dalam waktu 4 tahun bisa minimum, itu standar ya, 100 juta itu harusnya udah di tangan. Itu nggak clear gitu loh bagi saya. Sehingga saya ya kalau syukur-syukur kalau gue dapat
sebulan itu misalnya 3 juta, 4 juta, lumayan lah buat nambah-nambah begitu ya. Nah, itu yang saya berubah gitu teman-teman ya, sangat-sangat jelas ya. Nah, kenapa juga goal saya makin jelas? Karena saya pengen gantiin income saya yang sebelumnya ya. Income saya sebelumnya kan bukan yang kecil gitu teman-teman ya. Teman-teman, saya udah punya income puluhan juta, ditambah lagi bisnis saya segala macam saya dapat dari situ ya. Itu kan harus saya tutup semuanya gitu bisnis saya ya, dan saya benar-benar fokus di Prudential. Itu saya harus gantiin, makanya saya benar-benar ini harus benar-benar dihitung gitu loh. Ya, kalau saya mau dapat income, misalnya nih teman-teman mau dapat income berapa? Mau dapat income 10 juta, mau dapat income 20 juta. Itu kita dari apa yang teman-teman mau itu kita hitung nih. Berarti kalau lu mau dapat 20 juta, nih omset yang lu harus capai sekian. Ya, kalau lu mau capai omset sekian orang lu harus closing. Kalau mau dapat closing segini, berarti lu harus temuin sekian orang. Itu kan bisa dihitung mundur teman-teman ya, dan semuanya ada di Prudential. Makanya kalau di Prudential Anda yang tentukan mau dapat berapa gitu loh. Setelah ditentukan baru dikerjain ya. Sorry, saya minum dulu ya. Itu yang pertama, pengen gantikan income sebelumnya. Terus apa lagi teman-teman? Karena saya ini orangnya ini ya, apa tuh namanya ya, gengsinya cukup tinggi gitu loh. Saya nggak suka gitu loh kalau orang lain melihat saya itu memandang dengan sebelah mata. Apalagi posisi saya waktu itu saya cukup tinggi ya, saya orang senior manager ya. Sedikit lagi saya mencapai GM ataupun direktur waktu itu di perusahaan. Jadi waktu saya keluar dari perusahaan saya ya kan, yang terakhir, dan juga dari bisnis saya tidak jalankan semua teman-teman dekat saya ya, itu langsung ketemu gitu kita, dan mereka ngomong gini, gila lu ya, ngapain sih lu kayak begitu, lu nggak salah apa ya, lu mau jadi agent, itu kan berarti lu jadi seorang sales, lu nggak salah ya. Waktu itu seperti itu gitu loh teman-teman saya gitu loh. Saya sih senyum-senyum aja, saya bilang enggak lah, saya bilang gitu, di sini kan saya berbisnis gitu, tapi kan saya harus melewati tahapan ini dulu gitu. Nah, jadi salah satu motivasi terbesar saya adalah saya nggak pengen nama saya Mona Lisa Kalalembang di bawahnya itu agent itu lama gitu loh. Saya mau cepet-cepet itu berganti. Saya mau title saya ketemu teman saya waktu tukeran kartu nama itu adalah unit manager. Jadi itu masalah kartu nama itu benar-benar penting ya bagi saya gitu loh. Title. Nah, teman-teman juga demikian ya. Teman-teman yang agent, yang masih muda gitu loh. Ya kenapa Anda mau lama-lama jadi agent? Ayo, ini baru masuk bulan Maret. Anda masih punya waktu 4 bulan untuk merubah title ya, merubah kartu nama Anda dari seorang agent menjadi seorang associate agency director, seorang leader. Itu penting banget loh teman-teman ya. Kalau Anda niatnya sangat besar ya, sangat penting banget ya yang namanya title itu, saya yakin Anda pasti kejar mati-matian. Anda nggak mau dianggap remeh, apalagi misalnya sebelumnya Anda punya sebelumnya pekerjaannya cukup bagus. Nah, sama seperti saya benar-benar harus kejar itu. Kenapa? Ya saya nggak mau gitu loh. Jadi ketika ketemu nasabah atau apa, oh dia tahu saya seorang unit manager waktu itu ya. Waktu itu kan title-nya unit manager. Atau kalau teman-teman ketika ketemu Anda bangga dong, Anda seorang associate agency director. Tapi Anda bisa dirubah, Anda agent terus pakai tip X gitu ya, dicoret agentnya diganti AAD. Nggak bisa teman-teman. Anda harus buktikan bahwa Anda memang mampu menjadi seorang AAD. Itu yang goal saya yang kedua ya. Saya nggak mau punya title agent, sehingga saya benar-benar mati-matian untuk saya bisa promosi. Yang ketiga, saya pengen banget ke Eropa ya. Saya memang gila banget ya dengan traveling teman-teman ya, dan itu yang saya benar-benar pendam ya. Waktu saya di Oriflame itu ya, karena kita karyawan ya, tentu saja saya nggak bisa ikut dong sama mereka. Itu saya gigit jari banget ya. Saya dapat oleh-oleh selalu dari para konsultan ya waktu dari Oriflame. Aduh Mbak Mona, terima kasih. Kita selalu dapat cap thank you teman-teman. Kalau mereka pulang dari Eropa, saya selalu dapat oleh-oleh yang banyak banget. Mbak Mona, tapi apa? Gantungan kunci lah, coklat lah, apa gitu-gitu ya. Mbak Mona, terima kasih ya sudah dibantu nih di kita gini-gini. Ini oleh-olehnya gitu ya. Terus dia kasih lihat foto-fotonya. Aduh, saya benar-benar gigit jari teman-teman, gila ya. Gue pengen banget gitu yang namanya ke Eropa. Gimana caranya? Tapi kalau pakai duit sendiri gue juga mikir gitu kan, nggak murah teman-teman. Nah, di Prudential ya, impian saya untuk bisa jalan-jalan ya, traveling all around the world itu terbuka. Nah, karena itulah teman-teman, saya benar-benar mati-matian, saya harus dapat yang namanya Star Club. Saya mau untuk pergi menginjakan kaki gitu ya, ke Eropa, kemana-kemana. Itu menjadi motivasi terbesar saya. Nah, teman-teman saya yakin di sini pasti punya ya, ini sendiri gitu loh. Apa yang Anda cari gitu loh. Kalau Anda cari seneng jalan-jalan, ya Prudential tempatnya. Kalau Anda maunya dapat duit yang gede, Prudential tempatnya. Kalau Anda seneng investasi, mau beli properti bla bla bla, Prudential tempatnya. Kumpulin duitnya, baru Anda beli apa yang Anda mau.
Contoh seperti itu. Kalau Anda males-malesan, sebenarnya prudensial tempatnya. Tapi kerja dulu yang benar, dapat duit dulu, baru males-malesan. Kalau Anda males kerja aja males-malesan, boro-boro duit mau datang ya, lalat aja kagak mau ya, teman-teman, bercanda ya. Oke, nah berikutnya apa lagi? Yang mindset ya, tadi saya udah jelasin mengenai belief itu harus teman-teman berubah ya. Kalau teman-teman tidak percaya kepada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa, ya orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Kalau Anda tidak percaya dengan prudensial, bahwa prudensial adalah satu-satunya pesawat terbaik, tercepat yang bisa bawa Anda sampai ke tujuan. Saya masih larak-lirik gitu ya, apalagi gue mau banding-bandingin dulu deh prudensial, ada temennya yang ngajakin, yuk ke perusahaan luar angkasa, lebih bagus ya, ya udah gue ikut lah. Anda berarti beliefnya nggak belum kuat gitu loh, seperti itu. Bagaimana bisa Anda fokus kalau belief nggak kuat? Kemudian juga dengan goalnya nggak jelas. Mau ngapain sih prudensial? Apa yang mau dicapai dalam 6 bulan gitu? Mau nggak ganti kartu nama dalam waktu 6 bulan? Dalam waktu 1 tahun apa yang mau dicapai? Bisa nggak dapat Star Club gitu misalnya kayak gitu. Kalau itu nggak jelas teman-teman, Anda buang-buang waktu gitu loh di sini ya. Kemudian apalagi saya yang berubah ya, mindset ya. Mindset itu benar-benar harus kita tahu bahwa di dunia ini hanya ada 2 jenis mindset. Yang pertama fixed mindset dan yang kedua growth mindset. Kalau Anda mau sukses ya di prudensial dan dalam bidang apapun juga ya, dalam perkawinan, dalam pertemanan, percintaan, kemudian hubungan, segala macam, kita harus punya yang namanya growth mindset. Ya, bagaimana caranya kita mengalami growth mindset? Ya, jalanin aja hidup dengan baik gitu ya, dan kemudian kita terbuka dengan segala macam ya. Jangan merasa pintar sendiri. Contoh ya, misalnya mindset yang fixed mindset itu apa? Contohnya, susah jualan, apalagi di COVID kayak begini, boro-boro gitu loh. Orang mau beli asuransi gitu ya, banyak yang di PHK, banyak bisnis yang tutup. Nah, itu adalah fixed mindset. Nah, gimana kalau growth mindset ya? Caranya adalah kita tidak menutupi diri dari kenyataan yang ada. Memang susah kok jualan, memang banyak kok perusahaan yang bangkrut, memang banyak kok orang yang di PHK. Gimana caranya? Caranya adalah reframing. Ya, teman-teman nanti belajar teknik NLP ya. Itu reframing. Jadi kita akui dulu kenyataannya. Memang sih saat ini susah untuk jualan asuransi karena banyak bisnis yang bangkrut, banyak karyawan di PHK. Tetapi ya, jika saya banyak belajar dan latihan dan masuk ke market yang tepat, pasti saya bisa. Ya, contohnya seperti itu ya teman-temannya, itu reframing ya, kita akui dulu dan kita putar dengan cara pemikiran yang lain. Benar, kenyataannya seperti itu. Tetapi, jikalau saya belajar caranya, bagaimana jualan di tengah pandemi, bagaimana berinteraksi orang di tengah pandemi, saya pasti bisa. Itu contohnya growth mindset ya. Kemudian apalagi mindsetnya, saya malu jadi agent, kok kesannya kok minta-minta ya. Kalau datang ke rumah orang kok kesannya gue tangan di bawah, dia tangan di atas gitu loh. Nah, itu kalau kita menjadi fixed mindset. Kalau growth mindsetnya gini, ya iya wajar kalau lu malu, kalau lu jadi agent yang biasa-biasa aja. Makanya jadilah agent yang luar biasa. Benar, saya bisa malu jadi agent kalau saya biasa-biasa aja. Kalau skill saya gini-gini aja, kalau ngomong saya masih belepotan. Nah, biar saya bisa untuk diterima orang dan saya tidak malu, saya jadi agent yang luar biasa. Gimana cara agent yang luar biasa? Ya punya hati dulu untuk melayani, mau untuk kontak orang, mau menyapa orang. Contohnya seperti itu ya. Semua orang udah punya asuransi ya, contohnya gitu. Nah, apa ininya growth mindsetnya? Ya justru lebih mudah menjual kepada orang yang sudah punya asuransi. Benar kan? Ya, nasabah saya 200-an lebih itu 80% adalah orang-orang yang sudah punya asuransi sebelumnya. Justru lebih susah loh punya jualan kepada mereka yang sama sekali belum punya asuransi. Lebih mudah menjual kepada mereka yang sudah punya. Karena kenapa? Mindsetnya udah benar. Tinggal bagaimana Anda menjual masalah kepada mereka. Kemudian lagi, apa gue bisa sukses ya? Ya, itu diragukan ya, bener nggak sih gue di prudensial gitu ya, seperti ini. Apalagi yang udah Proventure ya, tim di sini teman-teman Proventure udah tinggalin gitu kerjaannya gitu ya, bener nggak sih gue bisa sukses? Nah, kalau Anda ragu terus bisa sukses atau enggak, nah gimana kalau cuma ragu mikir? Nah, sukses itu harus dilakukan ya, harus dijalankan, ayo bergerak gitu ya teman-teman. Nah, ini saya akan bagi ya mengenai Atomic Habit by James Clear. Ya, teman-teman di sini mungkin ada yang udah baca ya apa yang dilakukan oleh atau apa yang ditulis oleh James Clear di dalam bukunya ya. Nah, dan ini juga saya sedang terapkan teman-teman ya, saya sedang pelajari, saya sedang lakukan, dan saya berharap sih efeknya itu akan lebih baik lagi, membentuk saya menjadi manusia yang lebih baik lagi.
dan apa hubungannya dengan pekerjaan kita, itu yang saya akan nanti saya bagikan ke teman-teman ya. Nah, apa sih sebenarnya atomic habit itu? Ya, apa bedanya habit kebiasaan dengan atomic habit gitu? Apa sih artinya atomik itu sesuatu yang kecil banget ya. Nah, jadi menurut James Clear ini, kalau Anda mau ya untuk untuk sukses ya, atau Anda mencapai apa yang Anda inginkan, itu harus perubahannya itu mulai dari perubahan yang kecil-kecil dulu gitu ya, atomic habit ya. Nah, untuk mengubah kebiasaan atau habit itu tidak mudah gitu loh. Contoh, berapa banyak orang ya bikin resolusi ya, resolusi awal tahun ya, biasanya saya mau capai Star Club ya, saya mau promosi AAD ya, saya mau turun berat badan dari 80 kilo menjadi 60 kilo dalam waktu, misalnya kayak begitu ya teman-teman. Tapi akhirnya dilakukan itu hanya dengan rutin, hanya dalam waktu misalnya 4 minggu pertama, setelah itu bye-bye gitu ya. Berapa banyak agent atau leader yang gagal untuk konsisten memprospek? Berapa banyak leader atau agent yang gagal atau konsisten merekrut ya? Ini masalahnya adalah habit atau kebiasaan ya. Kita belajar sama-sama ya. Nah, bila kita merasa sulit mengubah kebiasaan, masalahnya bukan terletak pada diri kita. Kebiasaan buruk berulang bukan karena kita tidak ingin menjadi baik kan, tapi karena kita memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Teman-teman, menurut si James Clear ini ya, sebenarnya setiap orang pasti ingin sukses. Teman-teman agent di sini ya, yang sudah apalagi yang sudah agent senior atau sudah AAD, kok gue nggak susah banget ya mau naik jadi AD ya? Kok gue AAD terus ya? Gue susah banget ya untuk melakukan terobosan. Bukannya gue nggak mau loh, gue mau banget, dan itu yang di list pertama gue ketika gue melakukan yang namanya resolusi awal tahun. Tapi kenapa itu tidak tercapai lagi? Nanti akhir tahun ya begitu lagi gitu loh. Gue udah berapa kali mengimpikan bahwa gue mesti berangkat ya untuk Star Club gitu. Tapi kenapa nggak pernah bisa gitu loh. Nah, teman-teman ya, orang-orang ini atau teman-teman seperti ini, bukannya mereka nggak punya niat loh ya. Niatnya oke banget ya. Tujuannya udah bener ya. Mau banget gitu loh. Tapi kenapa nggak sampai ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena sistemnya yang keliru. Sistem apa? Sistem kebiasaannya. Nah, mari kita lihat sama-sama apa yang bisa kita perbaiki dari apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga dalam waktu 10 bulan ke depan kita bisa merubahnya itu dan melakukan perubahan, sehingga apa yang kita mau, resolusi yang kita tulis di awal tahun itu bisa kita capai. Ya, ini tadi yang saya sebutkan ya. Gue mau promosi yang AD, tapi kok susah bener ya. Gue mau capai Star Club ya, susah bener ya. Besar kemungkinan habit kita beraktivitas masih keliru. Jadi menurut James Clear ya, menurut dia ya, goal itu penting banget yang namanya goal. Kalau teman-teman tidak punya goal, lu nggak bisa nyampe kemana-mana. Dalam hidup kamu harus punya goal, harus punya tahu mau kemana gitu loh. Ya kayak kamu lah misalnya mau berangkat ya, keluar rumah gitu ya, panggillah misalnya Grab ataupun Gojek atau apapun itu juga, kan harus kasih tahu mau kemana gitu loh. Masa udah naik ke mobil gitu ya, ke Gokart ya, atau ke taksi Bluebird, ditanyain mau kemana mbak, mau kemana mas gitu ya, nggak tahu, muter-muter aja pak, ya nggak mungkin begitu. Harus kasih tahu tujuannya kemana ya. Goal seperti itu teman-teman, harus kasih tahu kemana tujuannya. Goal saya adalah capai yang namanya AAD dalam waktu 6 bulan. Di bulan Juni, ya akhir bulan Juni, pokoknya nama gua udah tercantum di situ sebagai orang yang sudah berhasil untuk bisa capai yang namanya Associate Agency Director. Itu goal, teman-teman. Ya, nah sekarang masalahnya Anda udah punya goal yang benar. Nah, tetapi kalau masih pakai ya habit atau kebiasaan yang lama, sorry, nggak pernah bisa nyampe. Ya, sehingga harus ada sesuatu yang dirubah. Apanya yang dirubah? Sistemnya yang dirubah. Sistem apanya? Sistem kebiasaan. Tahukah teman-teman, setiap kali kita bangun, dari pagi ketika kita bangun buka mata gitu ya, itu semuanya sistem yang bekerja sampai dengan ketika kita tidur ya. Bangun buka mata ya, teman-teman yang muslim mungkin mereka sholat dulu, habis sholat mereka melakukan hal yang lain gitu. Itu kan sistem teman-teman, nggak usah dipikirin, emang udah begitu. Ya, atau teman-teman yang lain begitu buka mata apa langsung lihat handphone, atau ada yang berdoa dulu, itu kan sistem ya, pilihan-pilihan yang kita udah nggak usah mikir, itu udah jadi. Nah, di sininya yang kita mau bersama-sama review dan dirubah atau ditambahkan. Apa sih kebiasaan teman-teman ini yang bisa untuk teman-teman bisa sukses, goalnya tercapai seperti itu. Nah, atomic habit, besar kemungkinan habit kita beraktivitas masih keliru.
Berapa banyak dari kita yang belum konsisten prospek 3 kali sehari, bahkan ProVenture mengencourage 5 prospek sehari. Ya, kegagalan terbesar agen asuransi adalah ketidakberhasilannya untuk menemui orang untuk diprospek. Ini kata Presiden MDRT loh, bukan kata saya ya. Ini kata dia gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa sih banyak agen asuransi ya yang dia belum bisa sukses, belum bisa capai goalnya? Ya kenapa? Ya karena dia nggak bisa. Dia menemui kegagalan untuk menemui orang. Kenapa? Menurut dia udah habis list namanya. Siapa lagi? Gue nggak tahu mau ngapain lagi nih. Itu kan gitu ya, persoalannya seperti itu. Nah, terus kita kan udah tahu ya bahwa sistemnya prudensial itu ya, Anda mau selling kek, Anda mau rekrut kek, pokoknya harus ketemu minimum 3 orang. Mau ketemu offline kek, mau ketemu online, pokoknya 3 orang. 3 orang Anda mau selling, 3 orang Anda mau rekrut, kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan ini tidak konsisten. Nah, ini yang kita mau lihat. Kenapa tidak konsisten? Sistem apa yang kita pikirin atau kebiasaan apa yang kita sehingga nggak bisa konsisten? Harusnya kalau kita konsisten berdasarkan dengan berdasarkan pengalaman teman-teman yang juga sudah sukses, harusnya sih ini juga udah di Prudential kan bukan perusahaan yang baru berdiri ya. Dia sudah bikin satu sistem, itu berarti sudah proven sistemnya itu teman-teman ya. Nah, apa penyebabnya? Awalnya adalah niat melakukan. Jika tidak ada niat ya untuk melakukan, lupakanlah semua. Anda tidak akan bisa capai apapun ya. Jadi, kalau Anda benar-benar bertekad bahwa tahun ini 2021 adalah tahun saya tidak mau gagal lagi, saya harus naik AAD, saya harus capai yang namanya AD, saya harus capai yang namanya Star Club, Double Star Club ataupun PCC, niat dulu ya, niat dulu lakukan. Ketika Anda niat mau melakukannya itu, baru mari kita review apa sehari-hari yang dilakukan oleh teman-teman dan saya ya. Nah, bagaimana sebenarnya habit itu bisa efektif ya? Saya udah punya habit kok ya, saya udah lakukan, sebenarnya saya udah full time gitu, kenapa sih saya nggak bisa gitu, hasilnya begini-begini aja gitu ya. Nah, habit itu bisa efektif, itu ada 4 faktor menurut James Clear ya, yang bisa membuat habit atau kebiasaan itu menjadi efektif. Yang pertama adalah masalah identitas. Nanti saya jelaskan apa masalahnya identitas ini. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah antara habit yang satu, kebiasaan yang satu, sequence yang satu dengan sequence yang lain, Anda harus masukkan kebiasaan baru. Kan kita semua udah punya nih kebiasaan-kebiasaan lama kan seperti itu. Dan yang paling penting harus clear, otak itu harus clear waktunya kapan dan tempatnya di mana. Ya, hal inilah yang bisa membentuk habit menjadi efektif. Ya, teman-teman bisa print screen ini ya, bisa sebagai, maksud saya ini yang jadi patokan nih teman-teman yang memang benar-benar mau merubah ya untuk tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin ya. Kita lihat satu-satu faktornya ya. Nah, waktu dan tempat. Habit atau kebiasaan itu harus diikat dengan 2 hal. Yang pertama adalah kapan itu mau dilakukan dan di mana mau dilakukan. Itu harus clear dulu. Contoh misalnya gini, saya berniat, saya memang udah berniat sih, besok saya mau call orang, saya mau ngadain janji temu gitu ya. Nah, kemudian tapi saya nggak clear, cuma begitu doang di otak saya gitu ya. Jadi malam sebelum saya tidur, saya udah niatin nih, besok gue mau telepon orang, gue mau atur janji temu, tapi nggak clear di mana dan kapan itu mau dilakukan. Nah, menurut James Clear ya, otak itu nggak bisa begitu cara kerjanya teman-teman, harus dikasih tahu ya. Saya akan calling janji temu di pagi hari setelah sarapan di rumah. Jadi clear banget ya. Pengikatnya apa? Pengikatnya adalah sarapan. Jadi otak itu udah tahu, begitu teman-teman habis sarapan, apa yang harus dilakukan setelah sarapan? Langsung buat janji temu. Di mana dilakukan? Di rumah. Di rumah harus spesifik. Di mana? Di ruang tamu kek, di ruang kerja kek, di ruang makan kek, terserah. Atau kalau teman-teman mau melakukan janji temu bersama-sama yang lain, itu harus clear. Di mana? Di rumahnya leader, misalnya gitu. Di sore hari, jam sekian, itu harus clear, teman-teman. Ya, yang namanya habit itu harus begitu. Ya, harus clear dulu. Kalau nggak clear, percaya saya, itu akan pergi tertiup angin. Atau kayak kita bangun istana pasir biasa di laut ya. Udah bikin bagus-bagus, jebret, datang ombak, langsung hilang lagi. Itu contohnya gitu. Jadi dia harus diikat. Pengikatnya itu harus selalu ditanyakan. Kalau teman-teman membentuk habit baru, kapan nih saya mau lakukan? Di mana saya mau lakukan? Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian identitas. Penting banget yang namanya identitas. Letakkan identitas pada kebiasaan baru Anda. Perilaku Anda biasanya mencerminkan identitas Anda. Ya, ini contohnya ya, ada dua orang ini sama-sama perokok. Mereka ingin berhenti merokok ya.
Nah, waktu ditawarin nih ya ke mereka, ditawarin rokok nih, padahal dua-duanya punya niat nih ya. Punya niat aja ternyata nggak cukup loh teman-teman ya. Punya niat nih untuk berhenti merokok. Nah, nomor si A nih jawabannya gini waktu ditawarin, lu mau ngerokok nggak? Dia jawabannya gini, no thanks, saya berusaha berhenti merokok. Nah, yang kedua bilang, no thanks, saya bukan perokok. Coba teman biar nggak bosan deh. Teman-teman klik di chat dong. Yang mana nih menurut teman-teman yang berpeluang berhasil berhenti merokok? Tolong Grace bacain dong nanti jawabannya. Yang A atau yang B teman-teman? Hah? Grace, tolong. Yang B ya. Yang B ya, saya bukan perokok ya. Betul banget ya teman-teman. Identitas ini penting banget ya. Identitas ini ya teman-teman menentukan siapa sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita mau identitas yang baru, maksudnya bentuk kebiasaan baru, identitasnya ini harus jelas. Contoh ya teman-teman, contoh lain ya. Nih, letakkan identitas pada kebiasaan baru Anda. Perilaku Anda biasanya mencerminkan identitas Anda. Ya, 2 new agent ingin membentuk habit aktivitas. Ya, ini tadi rokok ya, sekarang ini. Teman-teman langsung tolong nanti jawab lagi ya. Yang mana menurut teman-teman berpeluang berhasil membentuk habit beraktivitas atau prospek? Yang si A, saya mau menguasai penjualan asuransi atau saya agen profesional. Coba tolong dong ketik dong. Oke, jawabannya apa rata-rata? B ya, saya agen profesional. Teman-teman, penting banget yang namanya identitas ini. Kenapa? Karena otak itu ya teman-teman ya, dia berpikir ya, kan otak nih seluruhnya pusatnya ini kita ya, segala kegiatan kita apa segala macam itu kan ada di otak ya, ya. Otak ini harus kita kasih gambaran yang jelas gitu loh. Siapa kita ini? Kita ini adalah agen profesional ya. Kalau Anda berpikir selalu bahwa Anda agen profesional itu seperti apa sih? Agen profesional itu berarti satu, kerjaan agent tuh apa teman-teman? Pasti ketemu orang kan, either lo mau prospek dia, mau servicing dia, atau mau rekrut dia, pasti ketemu orang. Itu agent profesional. Jadi nggak ada tuh yang namanya males-malesan, saya mau ketemu siapa ya, saya nggak punya. Itu bukan agent profesional. Agent profesional dia udah tahu kerjaan saya setiap hari adalah saya harus ketemu orang. Bagaimana caranya saya harus ketemu orang? Yang pertama saya harus punya daftar nama. Bagaimana caranya saya punya daftar nama? Saya harus punya yang namanya list nama. Dari siapa? Teman SD, dari teman Facebook, dari mana? Saya hubungi lagi. Contoh itu kayak begitu. Itu agen profesional ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak clear nih, Anda ini siapa ya, itu nanti menyulitkan untuk membentuk habit-habit baru. Ketika saya tahu, saya yakin bahwa saya adalah seorang agen profesional, saya selalu bertindak seperti itu teman-teman. Ya misalnya ya, saya tahu ketika saya melakukan sesuatu, saya nggak mau buang-buang waktu. Kenapa? Saya agen profesional. Ya, ketika saya prospek dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu loh. Saya nggak baper. Kenapa? Saya agen profesional. Identitas saya clear gitu loh, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau Anda bilang saya coba dulu deh, siapa tahu saya cocok gitu. Oh enggak bisa gitu. Kalau saya agen profesional berarti saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau saya tidak lakukan itu berarti saya tidak profesional. Cukup clear ya teman-teman ya mengenai hal ini ya. Nah sama nih teman-teman ya. Teman-teman harus terima dulu ya bahwa yang namanya agen profesional itu mau nggak mau ya memang teman-teman itu pertamanya ya awalnya itu teman-teman harus bertemu dengan orang. Anda seorang seller, Anda seorang salesman lah dalam tanda kutip begitu ya. Walaupun memang Anda seorang pebisnis, tapi pebisnis kan melakukan yang namanya penjualan, harus ada omset ya. Jadi kalau Anda bilang, aduh saya nggak cocok nih, saya nggak bisa ketemu orang, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa begini-begini, itu skills. Ya teman-teman yang putuskan dulu, saya adalah agen profesional. Bagaimana caranya biar saya makin profesional? Mari kita belajar caranya. Putuskan dulu ya teman-teman seperti itu. Nah yang berikutnya adalah Anda harus punya yang namanya lingkungan yang benar. Ya lingkungan yang benar itu yang mendukung, maksud saya seperti itu ya. Contoh, kalau kita sudah niatin ya bahwa saya ingin diet, saya ingin turun berat badan gitu ya, dan identitas saya jelas, saya adalah orang yang sehat ya, saya adalah seorang healthy life gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman identitasnya jelas bahwa teman-teman itu adalah orang yang sehat ya, seperti itu, teman-teman kalau ditawarin nih, ayo kita makan ini yuk, makan junk food gitu, misalnya KFC, teman-teman mikir, saya kan orang sehat, saya nggak mau makan junk food, sorry deh gue nggak mau makan itu gitu ya, yang lain aja gitu loh. Atau ada yang lain bilang, lu mau minum apa? Ditawarin mau minum ya, lu mau minum air putih atau lu mau minum Coca-Cola misalnya gitu. Terus langsung saya mikir lagi,
Identitas saya adalah saya seorang yang penganut aliran bahwa saya hidup sehat seperti itu ya, healthy life ya. Oh sorry, gue nggak minum Coca-Cola, gue air putih aja. Nah itu contohnya teman-teman, identitas kita jelas ditambah dengan lingkungan ya. Lingkungannya gimana? Kalau Anda mau diet ya, contohnya berarti di meja makan atau di ruang yang ruang nonton atau apa itu buah-buahnya udah ada di atas meja. Jadi ketika Anda lapar, Anda nggak gerasak-gerusuk gitu cari cake, cari apa, udah ambil buah gitu. Nah, kalau mau seperti itu ya harus clear, itu lingkungan berarti mendukung kan. Daripada buah itu ditaruh di kulkas ya. Kalau ditaruh di kulkas kan nggak kelihatan. Makanya begitu yang kelihatan di meja itu ada keripik singkong, keripik apa, itu dimakan aja deh. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau itu ada di atas meja, itu kan berarti lingkungan mendukung. Ya, sama juga teman-teman dengan kita ya sebagai agent ya. Nah, lingkungan itu seperti apa gitu ya? Melakukan calling janji temu bersama rekan agent lain membantu Anda memiliki habit lebih efektif dibanding sendirian ya. Ketika kita sama-sama nih ya mau janjian nih untuk melakukan sama-sama calling lah ya. Kita udah setuju ya di grup kita ya. Setiap hari apa ya, misalnya mungkin nggak tiap hari, contohnya seperti itu. Setiap hari apa kita ngumpul hanya khusus untuk membuat janji temu. Itu lingkungan mendukung nggak? Mendukung banget. Ya lu ada di situ, lu pokoknya harus telepon ya. Kalau lu nggak telepon ya berarti nanti yang lain nanya kenapa lu nggak telepon, daripada lu di rumah aja. Kalau di rumah kan ntar deh, ini jam berapa sih gitu ya, ntar aja gue pasti bisa, nanti juga gue telepon lagi, nonton dulu Netflix lah apa yang lain teman-teman lakukan ya. Itu lingkungan ya, lingkungan memaksa Anda untuk bisa melakukan habit itu ya. Kalau yang lain lakukan ya berarti Anda juga harus lakukan kan, udah sepakat gitu ya. Nah kemudian apa lagi ya, melakukan calling janji temu dengan daftar nama yang rapih di buku yang kita susun membantu kita membuat kegiatan itu berhasil menjadi habit. Jadi habitnya itu, jadi kita udah tahu nih, misalnya udah sepakat nih di tim kita ketemu setiap Selasa, Kamis ya, Selasa Kamis atau Senin Jumat untuk melakukan janji temu. Udah tahu nih, berarti setiap janji gue harus pergi keluar rumah, ngumpul di mana, di Starbucks untuk sama-sama melakukan calling janji temu. Itu udah habit teman-teman ya. Otak kita tuh udah otomatis gitu loh, seperti itu teman-teman ya. Kemudian apalagi habit yang baru yang ingin dibentuk ya, misalnya mau bikin daftar nama ya. Jangan nanti mau telepon baru gitu loh, dicari-cari daftar namanya mana. Bikin yang rapi gitu loh di buku, sehingga teman-teman di buku itu membantu. Kenapa? Ketika teman-teman melihat, oh yang ini gue belum telepon, oh yang ini kemarin begini begono gitu ya. Nah itu menjadi habit itu. Tiap hari apa yang harus Anda lakukan? Buka itu buku ajaibnya itu, buku list namanya itu yang harus Anda lakukan gitu loh. Kemudian apa lagi? Lingkungan, menelpon di ruang yang mendukung. Iya dong, kalau Anda telepon di ruang yang rame gitu ya, terus banyak suara-suara, ya itu kan tidak mendukung gitu. Apalagi sambil nelpon sambil nonton apa gitu, sambil nonton drama Korea, ya mana bisa kayak begitu ya teman-teman. Terus menelpon dengan pakaian rapi, itu penting banget ya. Jadi walaupun kita banyak kerja di rumah nih teman-teman, ini habit baru nih. Jadi begitu teman-teman habis breakfast, mandi, berpakaian rapi seperti Anda mau kerja. Ya walaupun nanti duduknya tetap di rumah ya, tapi itu habit teman-teman. Jangan masih dasteran, masih pakai baju tidur, ya nanti aja mandi tuh jam 12, jangan kayak gitu teman-teman. Ya kan mau punya habit yang baru ya. Nah, kemudian yang salah satu yang penting juga tadi kita udah belajar ya, mengenai waktu dan tempat. Itu harus banget kita clear di otak kita, harus tentukan waktunya kapan, tempatnya juga di mana. Identitas harus clear bahwa Anda adalah agent profesional ya, agent yang benar-benar kerja keras, agent yang mau capai AD tahun ini dan juga mau promosi mau capai Star Club gitu ya. Itu jelas identitasnya ya. Yang ketiga tadi lingkungan ya, cari lingkungan yang mendukung. Kalau Anda orangnya suka males-malesan, ya calling teman-temannya sama-sama gitu loh. Ya kalaupun nggak bisa ketemu, ya rame-rame. Bikin jamnya, misalnya kita jam segini, bikin kayak permainan gitu loh. Siapa yang berhasil nanti dapat apa. Atau teman-temannya yang tidak ada janji temu, dia harus bayarin kepada mereka yang lain. Itu kan bisa. Itu kan gimana kreativitas teman-teman aja. Bisa juga lakukan itu dari rumah sama-sama. Contoh begitu ya teman-teman ya. Nah, tumpukan atau penyisipan ya. Jadi yang namanya habit itu ya teman-teman, kebiasaan yang baru itu susah banget untuk teman-teman langsung aja lakukan itu. Gimana nih caranya? Caranya adalah teman-teman sisipkan pada habit lain yang sudah berjalan ya. Contohnya gini. Ketika teman-teman bangun ya, biasanya bangun ngapain ya? Habis bangun ya berdoa dulu saat teduh atau yang lain-lain teman lakukan.
teman-teman minum kopi atau minum teh. Habis itu teman-teman olahraga. Habis olahraga tentu pasti mandi dong. Habis mandi baru breakfast. Ya, habis breakfast baru siap-siap pergi. Seperti itu kan kebiasaannya. Ini udah nggak usah dirancang-rancang, ya memang begitu. Memang seperti itu udah sequence-nya kita setiap hari. Contoh teman-teman punya kebiasaan seperti ini. Nah, gimana nih caranya saya mau menambahkan habit baru di habit saya yang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 sequence saya, dari saya bangun jam 6 sampai saya berangkat misalnya jam setengah 9 ya, atau jam 9 pagi. Gimana nih caranya? Nah, caranya adalah Anda sisipkan ya. Contoh, setelah Anda breakfast ya, apa yang harus dilakukan setelah kan mandi pasti ya, udah mandi, udah rapi, makan dulu. Nah, sebelum Anda pergi keluar, jadi antara breakfast dan going out, itu Anda tambahkan dulu calling for appointment. Ya, jadi disisip di situ kebiasaan barunya, nanti itu membentuk habit baru, dan otak itu udah ingat bahwa setiap kali gua habis breakfast, yang harus gua lakukan adalah gua telepon orang. Gua buka buku pintar gua, list nama, gua teleponin orang, dan gua udah tentukan nih, gua teleponin orang di ruang tamu ya setelah selesai sarapan. Nah, itu otak tuh clear. Nah, jadi nggak usah di di perintah-perintah lagi, udah otomatis gitu loh. Jadi otak udah tahu nih, begitu udah selesai mandi, begitu udah selesai breakfast ya, udah rapi, nah gue langsung ambil buku list nama gue telepon nih si A, si B, kan gue udah siapin dulu sebelumnya ya, gue teleponin nih ya, misalnya 5 orang, 7 orang ya, untuk gue mengadakan calling for appointment sebelum gue pergi keluar. Nah, clear itu ya, bahwa saya akan melakukan janji temu setelah selesai sarapan di ruang tamu di pagi hari. Contohnya begitu ya, sebelum saya berangkat keluar. Nah, itu caranya untuk sisipkan pada habit yang sudah berjalan. Nah, ini berbeda dengan jika Anda plan akan calling setiap pagi tanpa tahu setelah ngapain calling tersebut akan dilakukan dan di mana call tersebut akan dilakukan. Jadi, ini beda ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman udah rancangkan seperti ini harus diikat gitu loh dengan habit yang sebelumnya dilakukan. Kalau semalam sebelumnya cuma berniat doang, besok gampang lah, gue pastilah itu yang namanya gue calling orang, itu pasti. Tapi teman-teman tidak ikat dengan habit sebelumnya, apa yang sebelum dan sesudahnya, serta kapan dan di mana, itu susah loh dilakukan. Hari berlalu begitu saja, dan ya udah, teman-teman gak jadi untuk calling orang seperti itu. Jadi kalau mau membentuk habit baru, lakukanlah itu, ikatlah itu dengan habit sebelumnya dan clear kapan dan di mana ya. Nah, what else ya? Contohnya, ini contoh aja ya, buat ide juga buat teman-teman ya. Contoh misalnya, habitnya ini adalah teman-teman biasanya ya, kalau malam itu setelah makan malam ya, misalnya setelah sikat gigi ya, teman-teman sudah siap-siap nih untuk tidur gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, sisipkan lagi ya satu habit baru ya, contohnya. Jadi, setelah makan malam, setelah saya sikat gigi mau siap-siap tidur, hal yang saya lakukan adalah ambil buku putih saya, buku list nama saya tulis di situ atau saya stabilo siapa besok yang harus saya hubungi. Ya, jadi saya udah siap nih, siapa nih besok saya mau hubungi. Otak saya udah berpikir nih, 10 orang nih. Ini besok tulis namanya, telepon, nama, telepon. Udah siapin aja di buku putih saya. Jadi udah clear nih. Nah, setelah itu baru Anda tidur. Kan ada habit baru. Habit baru adalah Anda udah siapin janji namanya, list namanya, janji temunya. Ya, ikatnya dengan apa? Ikatnya adalah setelah sikat gigi di malam hari sebelum saya tidur. Di mana dilakukan? Ya terserah. Misalnya Anda melakukan itu di kamar tidur, kayak di samping tempat tidur, whatever lah. Ya, contoh. Atau menyapa 10 teman sehari lewat WhatsApp sehabis sarapan di rumah. Ya, tadi mau janji temu kah? Atau teman-teman mau cuma say hi, lu apa kabar hari ini? Ya, gimana keadaanmu hari ini? Ya, nggak mungkin lah orang yang sama tiap hari disapa kan. Pasti teman-teman punya banyak dong daftar nama. Ya, atau mengucapkan ulang tahun pada semua kontak yang berulang tahun setiap hari sesudah makan siang. Ya, jadi udah tahu nih, setelah makan siang, sesudah lunch, otak gue udah tahu nih bahwa yang harus gue lakukan adalah gue akan mengucapkan ulang tahun nih kepada teman-teman. Kan bisa lihat di Facebook kah teman-teman punya teman, atau di Instagram lah punya apa, kan itu muncul tuh pop-up gitu. Nah, lakukan itu setelah makan siang. Ikat dia kegiatan itu dengan kegiatan makan siang. Jadi otak udah otomatis nih. Begitu habis makan siang, yang gue lakukan adalah gue harus kontak nih orang-orang, ngucapin selamat ulang tahun, ngucapin say hi, bla 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 gitu. Atau misalnya menelpon leader untuk update setelah selesai makan malam. Nah, selesai makan malam, kita bentuk lagi habit baru. Apa habitnya?
Gua harus ngomong nih sama leader. Gua biasakan deh ngomong itu sama leader. Gua telepon leader gua. Halo Der, apa kabar hari ini? Hari ini gua gini-gini. Ya nggak usah lah leader lu yang telepon lu terus. Ya lu juga dong harus ini. Satu ketika kan lu jadi leader. Gitu. Ya teman-teman. Nah, kemudian yang baru 30 menit membaca isi polis setiap hari habis makan malam. Ya boleh, mau telepon leader atau lu mau baca polis 30 menit doang atau lu mau baca buku 1 halaman doang. Tapi itu adalah habit baru, teman-teman, yang teman-teman udah ikat dengan habit lama yang sebelumnya. Oke, saya udah hampir selesai ya, sudah selesai. Jadi apa sih, kenapa sih kita harus lakukan semuanya ini ya? Ya berubah gitu ya, dari belief, kemudian goal, ya kan? Kemudian juga mindset, dan yang terakhir mengenai habit ya. Teman-teman, ujung-ujungnya itu adalah pasti kita mau namanya profit ya, UUD. Ujung-ujungnya itu adalah duit. Ya, namanya profit itu ada dua hal ya, tangible profit dan juga intangible profit. Ya, kalau teman-teman berhasil closing ya, sudah melakukan habit dengan benar bla 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 ya, dan berhasil closing, itu money bertambah. Tapi kalaupun teman-teman sudah lakukan nih ya semuanya dengan benar gitu, belum juga berhasil closing di minggu ini, don't worry teman-teman ya, sebenarnya teman-teman juga udah profit. Tapi apanya yang bertambah? Teman-teman menghadapi penolakan nih, jangan berpikir aduh rugi banget gua, sial banget gua hari ini. Gua adanya juga ditolak sana sini. Jangan teman-teman berpikir seperti itu ya. Teman-teman sebenarnya mendapat yang namanya profit, tangible profit. Kenapa? Teman-teman punya pengalaman baru. Oh, begini toh caranya. Berarti gue masih keliru nih caranya. Entah karena gue salah keliru cara waktu menjualnya, gue jual produk bukan jual masalah, atau apa yang lain gitu. Gue terlalu cepat, atau mungkin waktunya nggak tepat, orangnya lagi baper waktu itu. Ya, itu akan meningkatkan skill, personality, wawasan mental yang meningkat dan bertambah. Ya, oke, sesi saya sudah selesai. Saya stop share. Apakah ada yang mau bertanya? Luar biasa nih ya, Simona. Saya sampai tulis banyak ini, saya sampai menulis dari tadi. Mungkin teman-teman apa merasa jelas banget, luar biasa, atau ada yang mau bertanya? Silahkan teman-teman ya, masih ada waktu nih, belum jam setengah 12. Apakah merasa udah mantap, atau ada yang mau ditanya? Silahkan. Clear ya berarti ya? Ah, Berarti nanti GPS naik nih omsetnya nih. Iya, naik omset dan banyak yang promosi. Pasti, amin, amin. Itu yang paling penting juga teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanya? Sepertinya saya lihat di kolom chat juga nggak ada, Ci. Mungkin Cici bisa ngasih kami pesan terakhir lah, biar kami makin on fire untuk promosi. Yang mau promosi, mau Star Club, ya mau Star Club. Itu aja, Ci. Oke, teman-teman, thank you ya. Teman-teman sudah mau loh. Bela-belain didengar nih saya cuap-cuap nih dari tadi ya. Teman-teman, apa yang saya sharing tadi itu adalah juga sebenarnya PR buat saya ya. Saya berani share ini, itu berarti segala sesuatu yang saya juga harus lakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama nih ya. Kalau kayak di pom bensin mulai dari nol ya Pak Bu gitu ya. Anggaplah ini hari pertama Anda, kita sama-sama belajar ya. Coba direview lagi habitnya masing-masing, direview lagi mindsetnya, goalnya apa, sistem belief teman-teman itu seperti apa, sehingga Anda bisa sukses di Prudential. Dan saya juga udah bilang ke siapa, ada mau nanya nih, tolong bacain dong Rudolf. Ada namanya Nabila. Saya mau nanya nih, Ci. Ketika menulis list nama yang sekiranya bisa dikontak kemudian harinya, kriteria nama yang bisa dijadikan target seperti apa? Karena kalau cuman yang kami kenal pasti tidak banyak kan. Oh, list nama ya. Oke. List nama itu teman-teman bisa dapat dari mana aja ya. Makanya kalau memang teman-teman identitasnya clear dulu ya teman-teman. Tadi saya udah jelaskan identitasnya clear, bahwa di sini adalah Anda adalah agent profesional Prudential. Apa sih agent profesional? Agent profesional itu adalah agent yang mau untuk selalu memberikan solusi ya, memberikan solusi kepada siapapun yang Anda temui. Jadi sebenarnya harusnya tidak ada masalah ya. Bagaimana nih caranya menambah list nama? Cara menambah list nama, coba dulu dibuat dulu daftar namanya dengan lebih terstruktur. Contoh, misalnya, bikin dulu kolom ya. Misalnya, teman TK, tulis tuh namanya dulu. Teman TK siapa? Kalau punya nomor handphonenya, ya tulis di situ. Kalau nggak punya, misalnya tapi temenan sama dia di Facebook, tulis aja di sampingnya. FB, IG gitu ya. Contoh, itu baru teman TK. Ya,
Terus kemudian apa? Teman SD, ya tulis lagi seperti saya bilang tadi, ya. Habis teman SD, teman apa? Teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman mama, teman papa, temannya adik, temannya kakak, ya. Mau nggak mau, memang ya Anda sebagai agent itu memang mesti rajin yang melakukan yang namanya networking. Networking itu ya udah temenan aja sama orang di Facebook ataupun di Instagram, like aja dia punya postingan dulu ya. Nanti setelah itu japri dia, gue seneng loh dengan postingan lu ya. Misalnya dia posting makanan ya, dia posting makanan, nanti kita like di situ atau kita komen dulu ya di Facebooknya dia gitu ya. Enak banget sih gini gini gini. Nanti kita japri, by the way, lu makan kemarin itu di mana sih? Kok kayaknya enak banget ya gini 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 gitu. Menjalin pertemanan dulu, teman-teman langsung jangan jualan ya, orang baru kenal kayak gitu ya. Udah enak ngobrolnya gitu ya. Baru ngomong, by the way gue senang nih ngobrol sama lu, boleh nggak kita tukeran HP? Ini nomor HP gue ya, gue Mona, nomor HP gue 0812 bla 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 bla. Boleh dong lu share nomor HP lu gitu. Nah kalau dia sudah enak sama teman-teman pasti dia share. Nah setelah dia share di WhatsApp, ya teman-teman ajak ngobrol aja dulu gitu loh, ngajak ngobrol apalah, tahu kan usia dia berapa kan gitu. Kalau misalnya dia lebih tua, ya tanyain tentang anaknya, ya tanyain tentang apa kegiatannya sehari-hari, ya kayak begitu teman-teman, jangan mati akal gitu. Atau kepada teman-teman yang teman-teman punya teman, ya minta dikenalin sama teman-temannya dia lagi, gitu, jangan mati akal, kayak gitu. Siapa? Nabila. Oke, luar biasa, sangat menjawab ya Nabila ya. Kalau saya sendiri malah tidak pernah memikirkan yang seperti itu. Thank you ya Ci ya. Masih ada teman-teman? Oke Ci, terima kasih katanya Ci. Ya, oke teman-teman, saya lanjutin lagi ya. Jadi itu tadi teman-teman di sini masih muda ya, kesempatan Anda masih besar banget ya. Dan tunjukkan identitas Anda. Identitas itu adalah Anda agent profesional dan saya agent millennials yang mencapai ya, misalnya mencapai 50 juta per bulan saya yang pertama sebelum usia saya 30 tahun. Contoh ya kayak gitulah, kayak siapa namanya? Mary Riana ya. Saya sarankan ya, Anda beli deh di Tokopedia ya. Apa sih namanya? Mimpi $1 juta dan apa itu namanya ya? Langkah sejuta suluh. Langkah sejuta suluhnya Mary Riana itu lebih banyak menceritakan bagaimana kehidupan dia sebagai agent dia waktu di Singapura. Itu menurut saya bagus ya untuk teman-teman baca ya, karena Mary Riana itu sangat muda waktu itu, dia mencapai $1 juta dia dari Prudential Singapura sebelum waktu usia dia 26 tahun ya. Harus clear dulu bahwa saya ini adalah agent profesional, saya agent millennials yang berpenghasilan ya 50 juta per bulan sebelum usia saya, terserah usia saya 30, usia saya 25, usia 28, ya teman-teman yang buat. Nah ketika Anda clear dengan itu, ya Anda kan berpikir seperti itu gitu loh ya, bahwa saya profesional, walaupun Anda belum dapat ya penghasilan 50 juta ya, tapi dari kata-kata Anda memang seperti orang sudah berpenghasilan 50 juta. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan minder nih, gue masih muda, siapa yang mau dengerin gue gitu ya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, boro-boro gitu, itu auranya itu udah ketangkep gitu loh sama orang yang mau Anda. Bagaimana caranya Anda mau meyakinkan dia? Anda sendiri nggak pede gitu ya teman-teman ya. Jadi identitas clearkan dulu ya, bahwa Anda mau maju, kendaraannya sudah tepat di Prudential ya, Anda sudah naik pesawat yang benar ya, tinggal masalahnya diikutin aja semua SOP-nya ya, gunakan seat belt ya kan, jangan merokok di pesawat, itu contohnya kayak begitu ya. Sama di Prudential itu harus prospek ya, harus buat list nama, harus rajin ketemu orang, rajin networking, rajin ngobrol, kan itu aja. Rajin training ya, habis training praktek ya, jangan belajar doang, belajar nggak pernah praktek ya, gimana caranya gitu. Itu saran dari saya yakin teman-teman pasti sukses di ini lagi semua mengenai habits-nya. Selalu diikat habits baru dengan habits yang lama, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Teman-teman, kata-kata terakhir dari saya, 1 dipangkat dengan 0,1 itu hasilnya berapa? 1 pangkat 1 tetap 1 kan, tapi 1 pangkat 0,1 itu jadi berapa teman-teman ya. Nah, apa artinya ini? Maksud saya ya, pasti hasilnya 1, bla 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 gitu kan, di atas 1 gitu kan. Nah, jadi dalam setiap apapun yang teman-teman lakukan, lakukanlah itu sesuai dengan identitas teman-teman ya, be profesional. Dan yang berikutnya adalah selalu lakukan 10% lebih baik lagi dari
yang sebelumnya. 10% dari apa? Dari habit sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Anda cuma langsung tidur aja, ya tambahinlah satu kegiatan. Setelah Anda makan biasanya nggak ngapa-ngapain malah nonton, ya tambahinlah satu kegiatan yang ada hubungannya sama prudensial. Setelah Anda breakfast langsung nggak tahu mau ngapain, ya tambahin satu kegiatan. Bentuklah lingkungan, ikutlah lingkungan yang positif sehingga Anda pasti sukses. Ya, begitu Rudolf? Oke, luar biasa. Yes. Sekali lagi thank you ya si Mona. Mungkin ini sudah suatu hal yang baru bagi kami juga, bagi semua yang hadir hari ini. Beruntung yang setia 37 orang, jadi luar biasa nih memulai awal Maret menurut saya ya. Sekali lagi thank you, dan buat semua teman-teman, saya juga sebagai MC pamit ya. Udah ucapa, sampai ketemu lagi, dan buat habit yang baru gitu ya sih ya. Oke, teman-teman semua, sukses ya. Bye. Terima kasih Mona. Ya, sama-sama. Terima kasih.